wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan juga salam kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati dan juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ya tamu-tamu Allah, ya yang insya Allah akan Allah undang ke Saudi Arabia untuk melaksanakan ibadah umroh, ibadah yang sangat agung sekali ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pada tahapan yang pertama ini Bapak Ibu sekalian, sebelum Bapak Ibu sekalian melaksanakan ibadah umroh, ada baiknya ya Bapak Ibu sekalian dibekali dengan namanya ilmu, ya. Dibekali dengan namanya apa? Ilmu, ya. Karena sesungguhnya ibadah itu Bapak Ibu sekalian ya harus dilandasi, yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah harus dilandasi dengan ilmu, ya. Karena kalau ibadah tidak dilandasi dengan ikhlas dan tidak dilandasi dengan ilmu, ya maka ibadah tersebut ya itu kosong di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka perkenalkan, nama saya Ahmad Zakaria Suryana, saya di Hamdantur diamanahkan sebagai mutawif ya, yang setiap bulannya itu pulang pergi ke Indonesia dan ke sana. Yang mudah-mudahan ya dengan diawali ya langkah Bapak Ibu sekalian di malam ini untuk belajar manasik umroh, Allah lebih memberkahi ya umroh Bapak Ibu sekalian dan lebih membuat umroh Bapak Ibu sekalian lebih berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita siapkan ya? Yang harus kita siapkan tadi ya Bapak Ibu sekalian yaitu dua hal yang saya sebutkan. Yang pertama adalah ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah landasan utama diterimanya ibadah, apapun ibadah itu. Baik itu sholat, baik itu puasa, baik itu zikir, baik itu membaca Al-Quran, semua ibadah itu harus dilandasi dengan namanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah katakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa." Ya, Allah mengatakan tidaklah mereka disuruh kecuali beribadah dalam keadaan ikhlas ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan hanif, ya hunafa, dalam keadaan hanif yaitu beragama yang lurus sebagaimana agamanya Nabi Ibrahim yang mana dia tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang paling pertama, yaitu ikhlaskan ya dahulu ya bahwa Bapak Ibu sekalian umroh itu untuk Allah, bukan untuk yang lainnya, bukan untuk ria, ya bukan untuk pamer, bukan untuk sum'ah, bukan untuk yang lainnya, tapi murni untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul mengatakan di dalam hadis qudsi, ya Allah mengatakan dalam hadisnya, ya hadis qudsi, ya bahwa ana agna syurakai ana syirki, ya sungguhnya aku, ya kata Allah, adalah zat yang paling tidak butuh dengan sekutu. Ya. Maka siapa yang menyekutukanku, kata Allah, dalam beribadah kepadaku, maka aku akan tinggalkan dia dan juga ya sekutunya dan juga ibadah tersebut. Ya. Nah, artinya apa? Artinya tidak diterima ya ibadah tersebut. Lalu yang kedua adalah ya hal yang harus kita persiapkan yaitu ya setelah ikhlaskan niat kita, ya, dan ini perlu untuk ya di apa namanya diulang-ulang terus ya, karena hati itu terkadang berbolak-balik ya. Ikhlaskan terus niat kita ya. Ada hal yang membuat kita mengajak kita untuk ria pamer ya, maka kita tepis dan sebagainya. Yang kedua adalah bekali diri dengan ilmu. Ya, ini ya yang tidak kalah penting ya, karena sungguhnya ibadah itu pesanan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik itu sholat ya, puasa, apalagi umroh. Maka ibadah yang mana pesanan Allah itu ya harus sesuai dengan ya kriteria-kriteria yang Allah inginkan. Ya, sholatnya harus bagaimana sesuai dengan yang Allah inginkan. Ya, puasanya harus bagaimana ya sesuai dengan yang Allah inginkan, dan umrohnya pun harus seperti apa.
Nah, kriteria-kriteria yang Allah inginkan itu semuanya sudah lengkap ada di Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad SAW dan telah dijelaskan oleh para ulama. Maka jangan sampai kita beribadah ya bukan sesuai dengan petunjuk dari Al-Quran dan juga sunnah, tetapi yang beribadah malah katanya dan sebagainya. Inilah yang kita ya akan bahas tentang manasik ini. Yang ketiga adalah perbanyak doa dan amal soleh sebagai bentuk ikhtiar agar Allah memudahkan kita dalam melaksanakan ibadah umroh nanti. Ya, banyak-banyak berdoa Bapak Ibu sekalian. Ya, karena sungguhnya ya kemudahan ya dalam beribadah ya itu pun juga tergantung dari doa kita. Dan juga perbanyak amal soleh. Ya, perbanyak kita amal soleh. Ya, karena sungguhnya ada kaidah Allah mengatakan hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan bagi orang yang suka berbuat ihsan, suka berbuat baik kecuali kemudahan berbuat baik yang selanjutnya. Ya, maka kalau Bapak Ibu sekalian ingin dimudahkan umrohnya, ya banyak-banyaklah beramal soleh. Ya, banyak-banyaklah apa? Berlatih beramal soleh. Sebentar ini ada chat. Ya. Lalu yang keempat, jaga kesehatan dan juga kebugaran tubuh ya Bapak Ibu sekalian ya. Ini penting sekali karena umroh ya dan juga haji ya dua ibadah ini adalah dua ibadah yang sangat bergantung sekali dengan fisik ya. Ibadah yang paling bergantung dengan fisik ya setelah jihad adalah ibadah umroh dan juga haji. Maka jagalah kesehatan Bapak Ibu sekalian. Bagaimana tipsnya? Ya, yang saya kasih saran kepada Bapak Ibu sekalian untuk mencoba bermulai untuk berolahraga. Misalkan sepekan ya coba untuk di pagi harinya itu 3 kali ya minimal 3 kali jalan atau lari-lari kecil ya minimal setengah jam. Nah, itu sangat ya membantu sekali nanti ya. Kenapa? Karena ibadah umroh itu isinya tawaf dan juga sa'i. Semuanya itu adalah jalan. Ya jalan mengelilingi Ka'bah dan jalan ya mengitari Bukit Sofa dan juga Bukit Marwah. Nah, ini penting sekali untuk menjaga kesehatan dan juga kebugaran tubuh. Coba untuk dari sekarang, Bapak Ibu sekalian berolahraga. Ya minimal ya sepekan itu 3 kali olahraga, ya jalan kaki atau lari pelan saja minimal setengah jam. Insya Allah membantu pada saat nanti kegiatan ibadah umroh. Lalu tips yang kedua adalah Bapak Ibu sekalian, ya jaga tubuh kita, ya jangan sampai kita terlalu letih, terlalu lelah dalam bekerja ketika mendekati ya hari keberangkatan. Karena yang namanya hari keberangkatan itu Bapak Ibu sekalian hari pertama itu sangat letih sekali naik pesawat berjam-jam ya seharian ya naik bis ya dan sebagainya ya safar yang sangat panjang safar yang sangat meletihkan ya kalau sebelumnya Bapak Ibu sekalian capek letih dalam bekerja atau ya dalam melakukan aktivitas khawatir nanti ngedrop ya maka kalau bisa saya kasih tips ya 1 hari sebelum keberangkatan udah ambil cuti aja ya gunakan hari tersebut untuk istirahat ya sebelum keberangkatan ya dan juga membersamai keluarga tercinta Bapak Ibu sekalian. Nah, materi pembahasan malam ini yang akan kita bahas adalah yang pertama pengertian umroh, yang kedua ihram, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, yang kelima adalah ibadah yang berkaitan dengan umroh. Nah, kita bahas yang pertama adalah mukadimah pengertian umroh, beserta hukum, keutamaan, dan juga rukunnya. Ya. Pengertian umroh secara bahasa berasal dari kata iktimar, yang artinya adalah ziarah. Ya, jadi umroh itu secara bahasa artinya iktimaro ya tamiru ya. Artinya adalah ziarah. Ya, ziarah di sini adalah bukan ziarah kubur ya. Karena ziarah itu secara bahasa artinya adalah mengunjungi. Ya, jadi ziarah bukan hanya ya berkaitan dengan kuburan saja. Adapun secara istilah yaitu apa itu ziarah, apa itu umroh, yaitu menziarahi Ka'bah, yang menziarahi Ka'bah dengan tata cara yang khusus. Nah ini, menziarahi Ka'bah dengan tata cara yang khusus. Bagaimana yang khusus tersebut? Yaitu dengan melaksanakan ihram, lalu tawaf, ya, di sekelilingnya, kemudian dilanjutkan dengan sa'i di antara Safa dan Marwah, serta bertahalul dengan mencukur atau memendekkan rambut. Nah, sekali lagi, secara istilah ya ini penting sekali untuk dipahami karena dengan memahami ini ya sudah pahamlah umroh secara 50%-nya.
Umroh itu secara istilah itu adalah menziarahi Ka'bah yang ada di Masjidil Haram yang ada di Mekah dengan tata cara yang khusus. Bagaimana cara khususnya? Yaitu dengan melaksanakan ihram terlebih dahulu, ya. Lalu tawaf ya di sekeliling Ka'bah, kemudian dilanjutkan sa'i di antara Safa dan Marwah, dan yang keempat adalah bertahalul. Nah, ini sudah saya hitamkan dan sudah saya gariskan ya di bawah. Jadi umroh itu punya 4 proses, yaitu ihram, tawaf, sa'i, dan juga bertahalul. Nah, inilah yang akan kita bahas. Nah, inilah yang 4 hal ini yang akan kita bahas, yaitu ihram, tawaf, sa'i, dan juga tahallul insya Allah ta'ala. Nah, lalu selanjutnya apa hukum umroh? Ya, apakah hukum umroh itu ya para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Ya, ada 2 pendapat. Ya, yang pertama adalah ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Pendapat ulama Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hambal berpendapat hukumnya wajib bagi yang mampu. Ya, ini pendapat yang pertama, hukumnya adalah wajib bagi yang mampu hukum umroh itu. Adapun ulama Malikiyah yaitu Imam Malik dan Hanafiyah Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa umroh itu hukumnya sunnah. Adapun pendapat yang roji adalah umroh itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Ini pendapat ulama Syafi'iyah, Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hambal, dan ini dikuatkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz Mufti ya Saudi Arabia dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Apa dalilnya? Dalilnya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umroh untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini umroh digandengkan dengan haji, yang mana hukum haji itu adalah wajib. Nah, kata ulama, tidaklah suatu itu ya bergandengan, ya suatu amalan itu bergandengan, maka hukumnya sama. Sebagaimana haji hukumnya wajib, maka umroh pun juga hukumnya adalah wajib. Ini dalilnya. Yang kedua adalah juga didahului dengan fi'il amr. Ya, wa atimu ini adalah fi'il amr, kata perintah fi'il amr. Nah, fi'il amr atau kata perintah menurut ulama usul fikih bahwa secara asal fi'il amr itu dari Allah itu adalah wajib. Ya, al aslu fi'il amr al wajib al ijabah. Ya, secara asal fi'il amr itu jika itu datangnya dari Allah adalah kewajiban. Nah, inilah dalilnya. Dan juga dalil dari hadis ya dari hadis Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal ala nisa'i jihad, apakah ya terhadap wanita itu ada jihadnya? Qala jihadun la qitala fihi al hajj wal umroh. Ada, yaitu jihad yang mana tidak ada peperangan di dalamnya, yaitu haji dan umroh. Nah, ini sekali lagi ya Rasulullah menggandengkan antara haji dan juga umroh, yang mana haji adalah wajib, maka umroh pun juga hukumnya adalah wajib. Nah, inilah ya pendalilan bahwa umroh itu ternyata hukumnya adalah wajib. Maka Bapak Ibu sekalian ya, yang punya kemampuan dalam harta, kemampuan dalam fisik, maka tidak ada ya halangan untuk dia untuk bisa melaksanakan umroh. Yang untuk bisa melaksanakan umroh. Nah, keutamaan umroh apa saja? Ya, ada banyak sekali ya. Saya sebutkan beberapa saja. Yang pertama adalah menghapus dosa kecil di antara 2 umroh. Rasul mengatakan al umrotu ilal umroti kafaratun lima bainahuma. Antara umroh yang satu dengan umroh yang lainnya itu bisa menghapuskan dosa di antara keduanya. Dosa apakah ini? Yaitu kata ulama dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Karena dosa-dosa besar harus bertaubat. Nah, ini yang pertama. Dan juga bukan dosa-dosa yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Contohnya adalah kezaliman, mengambil harta, mencuri, itu tidak dihapuskan. Karena kenapa? Karena itu berkaitan dengan hak manusia, harus minta kehalalan dari manusia tersebut. Jadi dosa di sini adalah dosa dosa kecil. Yang kedua adalah menghilangkan kefakiran. Ya, sebagaimana Rasul katakan, tabi'u ya bainal umrati ilal haji. Ya, ikutkanlah umroh kepada haji. Fa innahuma yanfiyanil faqra wa dzunub kama yanfil kir ya khobatha zahab wal fiddah. Ya, kata Rasul mengatakan bahwa ikutkanlah antara umroh kepada haji karena keduanya yaitu umroh dan haji bisa menghilangkan kemiskinan dan juga dosa-dosa. Nah, ini keutamaan umroh bahwa umroh dan haji itu bisa menghilangkan kemiskinan dan juga dosa-dosa. Kenapa bisa menghilangkan kemiskinan? Ya karena ya kita semua pasti ya di sana itu penuh dengan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada doa yang berkaitan dengan akhirat kita dan ada doa yang berkaitan dengan dunia kita. Nah, salah satu ya hal yang kita inginkan di dunia itu adalah ya punya rezeki yang
yang berkah. Maka ini menghilangkan kemiskinan ya dengan doa-doa kita. Yang ketiga adalah umroh di bulan Ramadan. Nah, ini sebentar lagi kita bulan Ramadan ya. Maka keutamaan orang yang umroh di bulan Ramadan kata Rasulullah adalah kepada Aisyah ya faidza jaa Ramadan fa'tamiri fa innahu ya fa innaha ta'dilul hajju ma'i. Ya kata Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, jika datang bulan Ramadan maka lakukanlah umroh karena umroh di bulan Ramadan senilai haji bersamaku. Nah, ini keutamaan yang besar sekali ya umroh di bulan Ramadan. Yang keempat adalah umroh bagi wanita adalah jihad sebagaimana haji ya sebagaimana hadis yang tadi bahwa Aisyah bertanya ya Rasulullah apakah bagi wanita ada jihad kata Rasulullah iya yaitu jihad tanpa peperangan di dalamnya yaitu haji dan juga umroh. Ya, dan masih banyak lagi. Yang misalkan adalah sholat di Masjidil Haram, yang mana keutamanya adalah 100.000 pahala sholat. Dan juga bisa sholat di Masjid Nabawi, yang mana keutamanya 1.000 pahala sholat. Dan juga bisa sholat di Masjid Kuba, insya Allah, yang mana pahalanya umroh juga. Dan masih banyak lagi. Ya, intinya insya Allah nanti kita akan sebutkan ya beberapa keutamaan yang lainnya. Ya, insya Allah nanti ketika ya di sana. Nah, lalu rukunnya apa saja? Rukunnya ada tiga, yaitu ihram, niat umroh. Yang kedua adalah tawaf, mengikat Ka'bah 7 putaran. Yang ketiga adalah sa'i, berjalan antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah 7 kali. Inilah rukun umroh yang mana harus dilakukan. Jadi rukun itu adalah harus dilakukan, tidak boleh tidak. Yaitu ihram, yaitu niat umroh, tawaf, yang Ka'bah dan juga sa'i. Adapun wajib, apa itu wajib? Wajib itu tetap harus dilakukan, tapi kalau misalnya nggak dilakukan, tetap syah umrohnya. Beda dengan rukun. Kalau rukun, kalau nggak dilakukan, umrohnya tidak syah. Dan wajib umroh itu ada dua, yaitu berihram dari mikot dan juga tahalul itu mencukur. Nah, ini istilah-istilah ini insya Allah akan kita ya apa kupas insya Allah di malam ini. Kita bahas ya. Jadi umroh itu punya 4 proses saja. Yang pertama adalah mengambil mikot, ya, mengambil mikot, ya. Apa itu mikot nanti akan kita jelaskan. Nah, lalu berniat di sini, berniat umroh di sini. Ya, mengambil mikot, ya, dan berniat umroh di sini. Lalu yang kedua menuju ke Masjidil Haram untuk bertawaf mengelilingi Ka'bah. Ini amalan yang kedua atau proses yang kedua. Yang ketiga adalah sa'i yang berlari kecil di antara Bukit Sofa dan juga Bukit Marwah. Yang keempat adalah tahallul, ya, mencukur rambut. Inilah ya proses ibadah umroh ya simple, mudah ya bagi yang Allah mudahkan dan sulit bagi orang yang tidak mau belajar ya, yaitu mikot, tawaf, sa'i dan juga tahallul. Ya, kita kupas satu-satu ihram pada mikot. Ya, apa itu ihram pada mikot? Nah, ini. Ya, ihram ya. Ihram yaitu melakukan niat ya. Jadi apa itu ihram? Ya, ihram itu melakukan niat umroh. Ihram itu melakukan niat umroh. Mohon yang ada yang masih belum di mute ya, tolong di mute ya karena kedengaran suaranya. Ya, apa itu ihram? Ya, ihram itu yaitu melakukan Tes, tes. Assalamualaikum, terputus. Assalamualaikum. Sepertinya beliau terpental ya. oke, sorry punya saya tiba-tiba putus ini kenapa ya? Udah lama keputusnya nggak Bapak Ibu? Barusan, Mas. Belum Ustaz, baru aja. Baru Oke. baru start. 1 menitan. Ya, baik kita mulai lagi ya. Sudah sampai mana tadi terakhir? Sai. Ya, Ikram. penjelasan. Ihram, Ihram. Ihram Ustaz. Ikram sa'i kayak Pak Ustaz. Ihram sa'i. Ihram ini ya. Iya, baru Seperti mulai mikot kok. Aduh, apa? Iya, oke. itu. Ikut Baru Ustaz. baru sampai sini ya. Ya, baru sampai sini ya. Oke, baik. Kita mulai lagi ya. Ya, ya, jadi amalan yang pertama adalah ihram di mikot ya, ihram pada mikot. Mah, jangan berisik itu. Jangan berisik.
Ya, ihram yaitu melakukan niat umroh ya dari mikot. Ya, jadi apa itu ihram? Ya, ihram itu ya melakukan niat ya dengan hati kita ya dan dibantu dilafadzkan. Ya. Nah, tetapi niat tersebut ya tidak boleh sembarangan tempatnya. Nah, tempatnya itu sudah ditentukan oleh Rasulullah. Ya, kalau misalkan kita contohnya adalah sholat ya. Sholat itu awal mula sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram ya. Allahu Akbar gitu ya. Kita berniat sholat zuhur ya dan sebagainya ya. Lalu kita ucapkan Allahu Akbar. Nah, itu sholat itu niatnya ya boleh dilakukan dimanapun. Ya boleh dilakukan dimanapun. Adapun umroh ya ihramnya itu niatnya itu tidak boleh sembarangan tempatnya. Ya, karena kenapa? Karena tempatnya sudah ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di mana saja itu? Ya, itu dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW telah menetapkan mikot. Ya, mikot itu adalah tempat berihram. Ya, mikot itu adalah tempat kita berihram. Apa itu berihram? Yaitu tempat kita melakukan niat umroh. Nah, itu. Jadi, Bapak Ibu sekalian, nggak bisa berniat umroh itu di Indonesia. Nggak bisa berniat umroh itu di Madinah. Tidak bisa berniat umroh itu di Bandara Suta, tapi di tempat yang sudah ditentukan. Nah, ini maksudnya. Lalu di manakah kita berniat umroh nanti? Ya, Rasulullah sudah tentukan di hadis Ibnu Abbas. Yang pertama adalah untuk penduduk Madinah, yaitu di Dzulhulaifah. Nah, ini. Bagi penduduk yang berada di Madinah, itu nanti tempat mikotnya atau tempat mengambil niat umrohnya itu di Dzulhulaifah atau di Bir Ali. Ya, ini bagi penduduk Madinah. Atau penduduk yang sedang ya berada di Madinah ya penduduk selain Madinah yang sedang berada di Madinah contohnya siapa contohnya adalah Bapak Ibu sekalian nanti ya jamaah ya Hamdan Tur tanggal 13 Februari itu rutenya adalah Madinah terlebih dahulu bukan ke Mekah ya karena rutenya Madinah terlebih dahulu maka umrohnya nanti ya Bapak Ibu sekalian jalan-jalan dulu di Madinah 3 hari 2 malam ya sholat ya jalan-jalan ya dan sebagainya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian terhitung ya orang-orang yang sedang singgah di Madinah. Maka nanti Bapak Ibu sekalian tempat mikotnya atau berniat umrohnya itu di Masjid Dzul Hulaifah atau di Bir Ali. Nah ini. Ya. Lalu yang kedua adalah untuk penduduk Syam itu di Juhfah. Ya, penduduk Syam itu adalah contohnya ya, misalkan Palestina, ya, Bahrain, Suriah dan juga sebagainya. Ini di Juhfah. Nah, untuk penduduk Najd, ya itu di Kornul Manazil. Najd itu adalah Riyadh, Taif, dan juga sebagainya. Ini di Kornul Manazil. Nah, untuk penduduk Yaman itu di Yalamlam. Nah, dan juga ya ini Yalamlam ini adalah untuk penduduk Yaman. Ya, dan juga orang-orang Indonesia yang mana rutenya Mekah terlebih dahulu. Ya, jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian ingin umroh dan rutenya Mekah terlebih dahulu atau langsung umroh ya ke Mekah, maka beriromnya itu di Yalamlam. Nah, itu di dalam pesawat. Ketika pesawat berada di area Yalamlam, maka biasanya orang-orang yang rutenya Mekah terlebih dahulu, biasanya di pesawat sudah pakai kain ihram. Ya, beda dengan Bapak Ibu sekalian yang mana rutenya Madinah terlebih dahulu, maka di pesawat tidak pakai kain ihram. Nanti pakai kain ihramnya itu ketika ya dari Madinah menuju ke Mekah. Jadi Madinah ke Bir Ali dulu atau ke Dzulhulaifah terlebih dahulu. Nah, ini yang dimaksud dengan yang berihram di mikot. Ya, yaitu kita berniat untuk umroh di tempat-tempat yang telah Rasulullah tentukan, namanya mikot. Ya, ada 5. Nah, sedangkan Jeddah, ya Jeddah itu bukan tempat mikot. Ya, Jeddah itu bukan tempat mikot, yaitu yang jadi bandara sekarang. Tuh. Ada perbedaan pendapat, tapi yang kuat adalah Jeddah bukan tempat mikot. Nah, lalu yang terakhir, yang kelima adalah ya Rasulullah juga telah tetapkan mikot untuk penduduk Irak yaitu di Datu Irkin. Ya, jadi inilah 5 tempat mikot atau 5 tempat bagi orang-orang yang mau umroh dan haji untuk bisa berniat umroh dan haji di sini. Ya. Inilah awalan atau amalan yang paling pertama bagi orang yang mau umroh dan haji pergi ke tempat mikot ini untuk berniat umroh atau haji. Tuh. Ya. Maka prosesnya adalah ya jamaah yang menuju mikot. Ya, tadi ya kalau kita insya Allah mikotnya berada di Dzul Hulaifah atau di Bir Ali. Nah, sebelum menuju mikot ketika sedang berada di mikot ya
Macet lagi ya? Iya, Bu. Mari kita bersabar, Bu. Iya. Mungkin koneksinya, Bu. Oke, terpental lagi ya Bapak Ibu ya. Ya, Ustaz. Maaf ya. Oke, kita ulang lagi. Kita sudah sampai sunah-sunah ihram. Oke, apa itu sunah-sunah ihram ya? Yang pertama adalah mandi ihram sebagaimana tata cara mandi besar atau mandi junub. Ya, ini sunah-sunah ihram. Sama seperti kita bagi laki-laki yang mau sholat Jumat ya. Jadi ada mandi besar atau mandi junub ya sebelum kita berumroh. Yang kedua adalah mencabut bulu ketiak ya atau mencukur, mohon maaf, bulu kemaluan ya dan juga kumis ya. Yang ketiga memotong kuku dan keempat adalah memakai wangian di badan dan bukan di pakaian. Nah, ini ya sunah-sunah ihram. Yang kelima adalah sholat sunnah 2 rakaat ihram ya di Masjid Mikot ya. Nah, ini adalah kita akan memperhatikan cara memakai kain ihram. Nah, ini bisa diperhatikan ya bagi yang laki-laki ya. Nah, ini tata caranya nanti insya Allah ketika di Madinah ada manasik lagi, ya manasik umroh atau pemataan umroh secara offline, insya Allah kita akan praktek juga. Ini bagian bawah terlebih dahulu. Ya. Ini bagian atasnya. Insya Allah nanti kita akan praktekkan ya. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa juga lihat di YouTube ya atau di beberapa artikel ya terkait masalah memakai kain ihram. Ini ketika sedang tawaf ya, melakukannya terlihat. Insya Allah nanti ya, kita akan praktekkan ya pakai kain ihram ini ketika di Madinah Insya Allah Ta'ala. Nah, tadi berihram ya. Tadi kan sudah menuju Masjid Mikot ya. Maka setelah menuju Masjid Mikot atau Dzul Hulaifah atau Bir Ali, maka setelah itu kita berniat ya, berniat umroh atau berihram. Ya, apa itu ihram tadi? Membulatkan niat untuk melaksanakan ibadah umroh dan itu adanya di hati. Ya, jadi niat itu adanya di hati. Lalu sambil membaca labbaika umrotan atau labbaika Allahumma umrotan. Ya, ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk menunaikan ibadah umroh. Nah ini,
Yang perlu diperhatikan adalah hati kita. Ya, hati kita benar-benar berniat umroh. Jangan sampai hati kita tidak berniat umroh. Ya, hati kita benar-benar ya fokus untuk berniat umroh. Lalu dikuatkan dengan lafaz labbaika umrotan, labbaika Allahumma umrotan. Nah, jika khawatir tidak bisa menyelesaikan seluruh rangkaian umroh, maka ditambah doa syarat. Ya, jadi doa ini adalah sebagai ya kalau misalkan kita tidak bisa melaksanakan umroh sampai akhir, ya, maka kita tidak terkena dam, yaitu menyembelih kambing. Ya, karena apa? Karena kata ulama, barang siapa yang sudah memulai umroh, maka harus diakhiri, ya. Harus mengakhiri, ya, sampai akhir. Kalau nggak bisa mengakhiri, ada kafaratnya, ada dendanya. Apa itu dendanya? Yaitu menyembelih kambing. Nah, bagi orang yang tidak mau terkena kafarat tersebut, ketika tidak bisa, ya, qadarullah misalkan nggak bisa menyelesaikannya karena sakit atau apapun itu, maka mengucapkan doa ini, yaitu Allahumma mahilli haitsu habastani. Nah, setelah Bapak Ibu sekalian berihram, ya, maka resmilah Bapak Ibu sekalian berumroh. Ya, mulai resmilah untuk berumroh, ihram umroh. Nah, ketika sedang umroh tersebut ada larangannya, sebagaimana Bapak Ibu sekalian sholat, ya. Ketika sholat Allahu Akbar, maka tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh tertawa, tidak boleh berbicara. Nah, begitu pula juga dengan umroh, yang mana langkah awalnya berihram, maka ada larang-larangannya. Apa itu larangan-larangannya? Ya, yang pertama yaitu adalah bagi laki-laki, ya, tentang masalah pakaian tidak boleh mengenakan pakaian yang berjahit yang menampakkan bentuk lekuk tubuh seperti baju, celana, ya, kaos dalam, celana dalam. Lalu juga tidak boleh pakai sepatu, ya, dan juga tidak boleh memakai sesuatu yang menempel di kepala seperti peci, topi dan juga sebagainya. Nah, bagi perempuan tidak boleh memakai dua hal dari pakaiannya, yaitu cadar atau nikop dan juga sarung tangan, ya, kecuali jika laki-laki yang bukan mahram di hadapannya ya lewat, maka bisa ditutup dengan sarung tangan, ya, atau ditutup dengan sapu tangan, ya, atau dengan kerudung sampingnya. Yang ketiga, ini bagi laki-laki dan perempuan tidak boleh mencukur rambut dari seluruh badan, ya, baik itu rambut kepala, bulu ketiak, bulu kemaluan, kumis dan juga jenggot. Yang keempat adalah menggunting kuku, ini juga tidak diperbolehkan. Yang kelima, menggunakan harum-haruman. Yang keenam adalah memburu hewan darat yang halal dimakan, ya. Yang ketujuh adalah melakukan khitbah dan akad nikah. Yang kedelapan adalah jima berhubungan intim antara suami dan istri. Yang kesembilan adalah mencumbu antara suami dan istri. Ini larangan-larangan ketika sudah ihram, ya. Sebagaimana sholat ada larangannya, begitu pula juga umroh dan juga haji ada larangannya. Apa larangannya ini? Ya, ada, inilah larang-larangannya. Nah, siapa yang melakukan larangan-larangan tersebut, maka ada kafaratnya, ada denda-dendanya. Nah, denda yang paling besar adalah jima atau berhubungan badan antara suami istri. Ya, kafaratnya atau dendanya adalah umrohnya jadi batal. Yang kedua adalah wajib menyelesaikannya, walaupun umrohnya batal, tetap harus diselesaikan sampai dengan ya sa'i dan sampai dengan tahallul. Ya, sudah umrohnya batal dan wajib menyelesaikan umroh yang batal tersebut, ya maka dia harus mengulangi umrohnya dari awal. Nah, kenapa? Karena umrohnya batal, ya harus diulang lagi dari awal. Yang keempat adalah dia menyembelih satu ekor kambing. Ini bukan unta. Kalau unta itu adalah yang haji. Adapun umroh adalah kambing. Nah, ini ya, ini ya larangan terbesar ya ketika umroh adalah berhubungan badan antara suami dan istri. Maka harus dijauhi ketika sedang umroh. Ya, umrohnya batal, wajib menyelesaikannya, mengulang umrohnya dan juga terkena dam kafarot menyembelih satu ekor kambing. Adapun berburu di tanah haram, damnya berupa memotong hewan ternak semisal. Ya, ini. Insya Allah ini nomor dua tidak terlalu apa namanya, tidak terlalu apa namanya, zaman sekarang itu tidak terlalu zaman itu memburu hewan buruan darat, ya karena makanan banyak, ya. Yang ketiga adalah selain dari dua hal di atas, itu memberi makan 6 orang miskin atau puasa 3 hari atau menyembelih satu ekor kambing, ya. Nah, ini kalau misalnya dalam keadaan sadar, ya. Jika dalam keadaan sadar dan tidak dalam keadaan darurat, maka dia berdosa dan wajib bertobat dan bayar dam tersebut. Nah, tapi kalau misalkan keadaannya dia sadar tapi darurat, misalkan dia jatuh, ya bocor kepalanya harus dijahit, mau nggak mau harus cukur rambut, maka tidak berdosa tapi dia tetap bayar dam. Tapi ada keadaan yang ketiga yaitu lupa, tidak tahu, dipaksa, ya maka tidak mengapa dan tidak terkena kafarat tersebut.
Nah, hal yang dibolehkan ketika ihram apa? Banyak ya. Misalkan adalah menggunakan aksesoris berupa jam tangan, headset, cincin, kacamata, ikat pinggang. Ya, walaupun ikat pinggang tersebut berjahit itu tidak masalah. Tas, payung, perban dan juga lainnya. Mencuci pakaian ihram juga diperbolehkan. Yang penting jangan pakai pewangi. Mandi juga diperbolehkan ya. Cuci muka dan sebagainya. Yang penting adalah tidak pakai sabun yang wangi. Ya, tidur juga diperbolehkan ya. Dan juga rambut yang atau bulu yang rontok tanpa disengaja. Nah, juga berlaku setelah berihram adalah membaca talbiyah apa bunyinya yaitu lambaik Allahumma lambaik lambaik la syarika laka lambaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, ini dibaca terus ya. Dimulai dari berihram sampai dengan bertemu dengan Ka'bah atau sebagian ulama mengatakan sampai dengan masuk ke Masjidil Haram. Nah, ketika masuk Masjidil Haram ada doanya ya dan pastikan dalam keadaan sudah berwudu karena mau tawaf dan tawaf kata ulama itu syaratnya harus dalam keadaan berwudu. Dan mendahulukan kaki kanan dan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala Rasulillah Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Ini doa masuk masjid ya. Masjid Haram maupun masjid yang lainnya. Lalu jalan ya lalu menuju ke pelataran Ka'bah ya dan melihat Ka'bah ada doanya juga yaitu Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. Ya ini. Lalu kita melakukan proses yang kedua itu tawaf pada Ka'bah. Nah, kita mengenal Ka'bah terlebih dahulu. Ini Ka'bah, gambaran Ka'bah. Yang nomor ini, yang nomor dua ini adalah rukun rukun Syami. Disebut rukun Yamani karena mengarah ke Yaman. Disebut ke rukun Syami karena mengarah ke Syam. Disebut rukun Iraqi karena mengarah ke Irak. Ya. Dan yang keempat adalah rukun Hajar Aswad karena di sinilah ada Hajar Aswad. Yang kelima adalah Multazam. Ya. Yang keenam adalah pintu Ka'bah. Yang ketujuh adalah Hijr Ismail. Yang kedelapan adalah Makom Ibrahim. Nah, ini perlu di ya ketahui ya bagian-bagian Ka'bah tersebut karena berkaitan dengan tawaf kita. Nah, tawaf dimulai dari sini, rukun Hajar Aswad. Dimulai dari rukun Hajar Aswad dan diakhiri juga di Hajar Aswad. Ya, tawaf sebanyak 7 putaran. Ya, saat tawaf jamaah wajib dalam keadaan suci. Jika wudhunya batal maka wajib kembali berwudhu. Dan ini adalah ya pendapat jumhur ulama sebagaimana Ibnu Abbas mengatakan bahwa tawaf itu bil baiti salatun illa anallahu abafil kalam. Tawaf sekeliling Ka'bah itu adalah salat akan tetapi Allah membolehkan bicara. Maksud kata ulama adalah sebagaimana salat harus dalam keadaan berwudu, toharoh, maka juga tawaf harus dalam keadaan berwudu atau sudah bertoharoh. Ya, maka mulai tawaf. Ya, tawaf dimulai dan berakhir ketika sejajar dengan Hajar Aswad. Disunahkan ittiba, yaitu membuka bahu kanan bagi laki-laki. Ya. Lalu dimulai dengan membaca Bismillahi Allahu Akbar. Nah, ada 3 tingkatan yang memulai tawaf itu. Yang pertama adalah mencium Hajar Aswad. Ya, mendatangi Hajar Aswad dan menciumnya langsung. Ini tingkatan yang paling afdol, yang paling utama. Ya, tapi kalau misalkan umroh bareng-bareng, ini tidak memungkinkan. Tingkatan yang kedua adalah ya mendatangi Hajar Aswad dan memegang Hajar Aswad dengan tangan kita kemudian menciumnya. Nah, ini tingkatan kedua, ini pun juga agak sulit ketika umroh bareng-bareng ya kecuali sendiri. Yang ketiga inilah yang memungkinkan yaitu memberikan isyarat saja, mengangkat tangan kita, tangan kanan kita sambil mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Lalu dari Hajar Aswad ya sampai dengan rukun Yamani tidak ada bacaan khusus. Ya, apa yang kita baca yaitu berdoa masing-masing dengan hajatnya masing-masing. Ya, atau baca Al-Qur'an atau zikir masing-masing. Nah, barulah dari rukun Yamani menuju Hajar Aswad, ya itu ada doa khususnya. Apa itu doa khususnya? Yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lalu yang selanjutnya adalah ketika melewati rukun Yamani disunahkan untuk mengusapnya dengan tangan tanpa menciumnya dan tanpa ada bacaan tertentu. Jika tidak mungkin tidak mengapa. Yang terakhir adalah disunahkan lari-lari kecil bagi laki-laki pada 3 putaran pertama. Ini terkait masalah tawaf. Ya. Lalu setelah tawaf selesai 7 putaran, ya maka sholat di belakang makom Ibrahim. Ya, maka yang laki-laki baju ihramnya dikembalikan seperti semula, pundak kanan ditutup kembali. Jika tidak memungkinkan sholat di belakang makom Ibrahim, maka sholat dimanapun yang penting masih di Masjidil Haram. Nah, lalu membaca doa sebelum sholat, yang namanya ini sholat sunnah setelah tawaf ya. Namanya sholat sunnah setelah tawaf. Yaitu membaca doa wattakhidu min maqami Ibrahim musalla dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim tempat sholat. Nah ini. Lalu sholatlah 2 rakaat secara mandiri, sendiri-sendiri. Rakaat pertama baca Al-Fatihah dan Al-Kafirun. Rakaat kedua baca ya Al-Fatihah dan juga Al-Ikhlas.
Lalu meminum air zam-zam, ya, meminum air zam-zam dan doanya adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Ya Allah, sungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas dan juga kesembuhan dari tiap penyakit. Nah, setelah minum disunahkan membasahi kepala dengan air zam-zam. Nah, inilah terkait masalah tawaf. Lalu amalan yang ketiga adalah sa'i antara Bukit Sofa dan juga Bukit Marwah. Nah, lalu setelah kita sholat sunnah setelah tawaf, ya, maka menuju ke Bukit Sofa, ya, sambil mengucapkan Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Sungguhnya Sofa dan Marwah adalah termasuk dari syiar Allah. Abda'u bima bada'allahu bihi. Aku mulai sebagaimana Allah mulainya, yaitu dari Bukit Sofa. Lalu ketika berada di Bukit Sofa, disunahkan berdiri menghadap ke arah kiblat dan membaca zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini perlu dihafal. La ilaha illallah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Ini perlu dihafal, ya. Walaupun agak panjang tapi ini insya Allah mudah, ya. Ini insya Allah mudah karena masih ada beberapa hari lagi, silakan dihafalkan ini, ya, zikir ini. Nah, ketika di Bukit Sofa ini baca, ya, 5 hal, ya, zikir. Zikir apa yang tadi? Yang Allahu Akbar tadi. Ya, zikir di sini adalah yang ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah anjaza wa'da wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Ini yang zikirnya. Ya. Lalu setelah berzikir doa masing-masing, silakan. Ya, tapi tidak usah terlalu panjang. Kenapa? Karena ya kalau terlalu lama nanti khawatir diusir oleh askar. Dan insya Allah nanti banyak kesempatan untuk berdoa. Lalu ketiga berzikir lagi. Ya, ketiga berzikir lagi. Zikir apa yang tadi? Allahu Akbar sampai akhir. Lalu setelah itu baca doa lagi. Ya, baru diakhiri dengan zikir. Jadi di Bukit Sofa yaitu membaca 5 hal, zikir Allahu Akbar sampai akhir, lalu berdoa. Lalu zikir lagi, lalu doa lagi dan ditutup dengan zikir. Nah, disunahkan mengangkat tangan saat berdoa masing-masing. Doa masing-masing boleh menggunakan bahasa Indonesia, silakan. Nah, jika zikir tersebut dibaca kurang dari 3 kali, maka tidak mengapa. Ketika berada di Bukit Marwah juga melakukan hal yang sama. Jadi, ketika di Bukit Sofa maupun di Bukit Marwah, itu membaca 5 hal ini. Zikir, Allahu Akbar sampai akhir, lalu berdoa dengan doa masing-masing, lalu ketika zikir lagi yang tadi Allahu Akbar, lalu berdoa lagi dengan doa masing-masing, baru ditutup dengan zikir yang tadi. Baik di Bukit Sofa maupun di Bukit Marwah. Nah, lalu bacaan selama sa'i atau selama berjalan antara Bukit Sofa dan Marwah, apa bacaannya? Ya, membaca doa, ya, doa bebas atau zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, atau subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, atau salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai akhir, atau juga boleh membaca Al-Qur'an yang ia kehendaki baik dengan hafalannya maupun melihat ke Al-Qur'an. Nah, ketika berada di lampu hijau membaca doa yang diajarkan oleh Ibnu Umar dan juga Ibnu Mas'ud, yaitu Rabbighfir warham innaka antal a'azul akram. Di mana itu bacanya? Yaitu di ah, lampu hijau ini. Ya. Jadi baca Rabbighfir warham innaka antal a'azul akram. Nah, yang kedua adalah untuk laki-laki juga disunahkan untuk berlari-lari kecil, sedangkan wanita tetap berjalan seperti biasa. Nah, inilah yang dibaca ketika sa'i atau ketika berjalan di antara Bukit Sofa dan juga Marwah. Itu boleh doa, boleh zikir, atau membaca Al-Quran, atau salawat, dan sebagainya. Nah, ketika di lampu hijau membaca doa ini sambil laki-laki berlari-lari kecil. Ya. Terus melakukan itu, ya, sa'i sebanyak 7 kali, dimulai dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Lalu ke Bukit Sofa lagi. Nah, 7 kalinya itu adalah dari Bukit Sofa ke Marwah 1 kali, Bukit Marwah ke Sofa 2 kali, Sofa ke Marwah 3 kali, Marwah ke Sofa 4 kali, Sofa ke Marwah 5 kali, Marwah ke Sofa 6 kali, dan Sofa ke Marwah 7 kali. Nah, inilah sa'i. Maka selesai sa'i, yang terakhir adalah bertahallul. Apa itu tahallul? Tahallul itu adalah memotong rambut. Ya, bagi laki-laki digundul itu lebih utama karena didoakan oleh Rasulullah sebanyak 3 kali dibandingkan hanya memendekkan saja. Ya, jadi bagi laki-laki lebih utama digundul, dibotakin dibandingkan hanya dipendekkan saja. Adapun perempuan cukup memotong rambutnya seukuran 1 ruas jari, ya. Jadi dikumpulkan rambutnya lalu ujungnya dipotong 1 ruas jari.
Nah, ini tata cara umroh, kita lihat videonya ya. Tadi dari awal sampai dengan akhir. Silakan. اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللهم افتح لي أبواب رحمتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. Nah, aduh susah. Kenapa kita iri hentikan? Cukup.
Baik, Bapak Ibu sekalian, silakan yang ada pertanyaan. Ya, saya kembalikan ke Atau Pak. mulai dari chatting, Ustaz? Obrolan. Oke, baik. Ustadz, kalau setelah selesai umroh, saya mau badal umroh. Untuk orang tua berarti mikotnya di mana Ustadz? Yang mau badal umroh, nanti bisa di Qardul Manazil ketika ada City Tour Taif ya, di Qardul Manazil. Ya. Atau bisa mengambil mikot untuk penduduk Mekah di Masjid Tan'im. Ya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Assalamualaikum. Alhamdulillah saya dan mama saya dapat raudhoh tambahan dengan aplikasi Nusuk, tapi posisi tempat antri raudhoh belum tahu di mana. Apakah bisa dapat bantuan untuk diantarkan ke tempat antriannya? Insya Allah nanti ada mutawifahnya bersama Ummu Hasbi ya. Dan juga mudah-mudahan nanti ya apa namanya ya jadwalnya itu setelah jadwal dari travel. Jadi sudah tahu ya tempat antriannya di mana. Insya Allah mudah kok. Yang kedua adalah untuk umroh yang di Pasir Handam. Saya baca hanya satu kali. Apabila ingin umroh sendiri, bisakah dibantu untuk booking aplikasi Grab? Makai dan bilang ke drivernya dan sebagainya supaya bisa umroh mandiri. Oke, untuk dari Hamdan memang hanya satu kali saja umrohnya. Adapun yang mau umroh lagi atau mau badal umroh, maka silakan umroh atau badal umroh secara mandiri. Ya, secara mandiri. Dan insya Allah mudah kok. Kalau sudah pernah umroh bareng-bareng bersama kita, bersama travel, umroh kedua, ketiga kalinya itu mudah. Karena prosesnya hanya seperti itu saja dan insya Allah mudah. Dan juga nanti kalau misalkan masih bingung nanti kita bisa arahkan juga. Jadi walaupun ya hanya satu kali bagi yang mau umroh lagi atau mau badal umroh, insya Allah nanti akan kita bantu arahkan saja. Nah, adapun untuk ke tempat mikotnya ya paling nanti setelah City Tour Taif saja itu lebih mudah ya. Lebih mudah ya dibandingkan harus naik taksi dan sebagainya. Nomor tiga, ketika pria sudah tahallul sampai habis di umroh pertama, untuk tahallul umroh berikutnya rambutnya udah habis gimana Ustadz? Makanya kalau mau umroh lagi, maka jangan dihabiskan. Yang keempat, bisakah meminta bantuan nanti terkait transaksi untuk ke destinasi lain yang ingin dikunjungi? Ya, silahkan ya. Kalau misalkan tidak bertabrakan dengan jadwal dari travel, ya tidak bertabrakan dengan jadwal travel. Karena di list ada dua hotel, ada TL, ada dua hotel atau hanya satu ya. Nanti mutawif di satu hotel dan mutawif yang lainnya di hotel yang lainnya. Nah, oke, terkait masalah hotel, Bapak Ibu sekalian ya, saya ingin eh, menginformasikan ya. Jadi kenapa di sini ada dua hotel ya? Ada hotel Raudat Al Bait dan ada hotel Jada Ya, Jada Ajat ya, Pak ya. ya, Ya benar. Jada Ajat. Kunus nggak ada ya? Eh, ada bonus untuk yang Emirates, Ustaz. Oh ya, Jadi yang baik. paket 10 hari itu ada 3 malahan. Jadi ada Kunus, Tiga. ada Jeddah, dan ada Raudat. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian saya mau informasikan ya, untuk yang di Hotel Raudot Al Bait atau hotel yang pakai shuttle ya, yaitu sedang ada perbaikan terminalnya ya, ada perbaikan di terminalnya sehingga ya naik shuttle-nya itu tidak satu kali ya dalam artian nanti Bapak Ibu sekalian akan diarahkan ke terminal yang lainnya lalu naik bis lagi dan itu lumayan agak panjang. Maka saya rekomendasikan ya, saya secara pribadi saya rekomendasikan untuk Bapak Ibu sekalian untuk upgrade saja kalau masih bisa. Masih bisa nggak Pak? Nggak bisa, Pak, udah ditutup. Oh, udah Soalnya tutup. kalau Oh, gitu. kalau pemesanannya mepet itu juga ini lagi rame sekali gitu. Oke, baik ya. Ya, memang rekomendasinya adalah di upgrade saja, tapi qadarullah karena sudah ditutup ya tidak bisa. Oke, baik. Jadi emang ada dua hotel ya. Nanti insya Allah ada beberapa tim ya, yang mana salah satu orang itu akan ditempatkan di satu hotel dan di satu orang lain di hotel yang lainnya. Insya Allah tidak usah khawatir. Oke, pertanyaan lain silakan. Oke, ada lagi nih ya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Kita nanti umroh pertama ambil mikotnya sejak dari Madinah atau setelah sampai di Mekah. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa ambil mikotnya itu di Madinah, ya dekat dengan Madinah. Ya namanya mikotnya adalah Bir Ali atau Dzulhulaifah. Dan itu 10 menit dari hotel Madinah kita, hotel yang ada di Madinah kita. Jadi kita ambil mikotnya di Masjid Dzulhulaifah yang mana jaraknya 10 menit dari hotel kita di kota Madinah atau dekat Masjid Nabawi. Apakah nanti dalam bacaan dibimbing? Insya Allah akan dibimbing semuanya dari awal sampai akhir. Tidak usah khawatir, tapi jangan bergantung dengan mutawif atau tim kita. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau bisa pahami secara keseluruhan, secara detail,
dan juga dihafalkan ya doa-doanya. Insya Allah gampang dan mudah, nggak ada yang sulit ya gitu ya. Walaupun nanti akan dibimbing dari awal sampai akhir ya. Nanti mikot di Bir Ali lalu mandinya di mana ya? Mandinya insya Allah nanti di hotel ya sebelum check out. Jadi mandi dulu ya, baru setelah check out ya, baru itu setelah itu pakaian ihram lalu check out baru ke Masjid Mikot Bir Ali untuk melakukan ya ihram di mikot. Tasir kita dibantu travel kan Ustadz insya Allah ya. Tapi perlu diinfokan ya Bapak Ibu sekalian bahwa masuk Raudhah itu ya bukan syarat sah umroh kita diterima ya. Jadi tasrih Raudhah itu ya kaitannya adalah di kota Madinah, sedangkan umroh itu berkaitannya di kota Mekah. Insya Allah travel akan berusaha mengusahakan Bapak Ibu sekalian bisa masuk Raudhah di Masjid Nabawi. Ya, tapi kalau misalkan ada ya kejadian hal di luar hal maka itu tidak mempengaruhi umroh Bapak Ibu sekalian ya dengan umroh yang sempurna. Afwan Ustadz berarti nanti ada travelnya ada jadwal kurdo. Iya insya Allah. Ya insya Allah Ta'ala ya diusahakan oleh travelnya. Assalamualaikum Ustadz izin bertanya pada saat mikot untuk cabut bulu ketiak dan kemaluan kalau untuk perempuan itu bagaimana Ustadz? Nah ini apa namanya ketika di hotel ya ketika di hotel ya itu sunah-sunah tersebut dilakukan ketika di hotel ya. Ustadz izin tanya, kalau ke barbershop Arab bilangnya bahasanya seperti apa kalau ingin menyampaikan jangan dicukur habis hanya dipengen kerang mau umroh lagi. Insya Allah ya orang-orang barbershop di sana paham dengan bahasa Indonesia. Karena orang Indonesia itu paling banyak jamaah umrohnya dari negara-negara yang lainnya sehingga mereka itu yang para pedagang itu paham dengan bahasa Indonesia. Dan insya Allah pun juga nanti akan dibantu oleh tim kita insya Allah Ta'ala. Lalu apakah kita harus daftar sendiri via aplikasi masuk? Ya silahkan kalau mau ya. Tapi dari travel insya Allah akan disediakan insya Allah Ta'ala. Afwan izin bertanya kalau sudah mikot datang bulan apakah batal dan perlu bayar dam atau lanjut? Nah bagi yang sedang datang bulan ya diusahakan untuk meminum obat penunda haid. Ya diusahakan untuk meminum penunda haid. Kenapa? Karena kalau misalkan ketika sedang umroh ya datang haid maka tidak boleh tawaf. Ya dalam artian dia belum selesai umrohnya sampai dengan nanti eh, haidnya selesai baru dia bisa tawaf dan selesai umrohnya. Ya, jadi saya sarankan yang mana bertepatan jadwal umrohnya dengan apa namanya hari haidnya, saya rekomendasikan untuk meminum obat penunda haid. Gitu. Alhamdulillah berarti perlu daftar masuk lagi ya, Ustaz. Ya, silahkan yang tidak perlu ya. Karena di travel kita sudah apa disediakan untuk masuk Raudhah. Ya, tapi kalau mau lagi ya silahkan. Oke, cukup. Ada lagi yang lain? Mungkin silakan Pak Rinto bisa memfasilitasi. Untuk aplikasi mungkin bagi yang 15 hari ya, jika mau pergi ke pasar kaki ya atau ke Museum Wahyu atau ke Jabal Khandamah gitu, itu bisa pakai aplikasi Karim dan Uber. Di sana tidak ada Grab, adanya Karim dan Uber. Bahkan di sana kalau untuk yang wanita itu ada aplikasi-aplikasi online sendiri. Cuma saya kurang hafal. Kemudian tadi untuk ibu-ibu atau kakak-kakaknya yang perempuan, kalau misalkan untuk minum haid ini mohon dikonsultasikan dulu ke dokter. Jadi boleh apa enggak? Karena sepengetahuan saya itu tidak boleh untuk yang lagi darah tinggi. Jadi silahkan konsultasikan dulu, jika itu boleh silahkan diminum tuh insya Allah ini. Ataupun kalau misalkan mau bersabar, ya ditunggu nanti insya Allah bisa eh, sampai terakhir ya. Ada lagi pertanyaan Ustaz? Atau saya juga pernah dapat info ya, Pak Rinto, ada jamaah kemarin katanya ada yang penundaan haidnya itu disuntik tuh. Oh Mungkin lebih disuntik. aman atau bagaimana saya tidak. Ya, melalui suntik ada di apotek di Madinah. Nah, itu Hmm. untuk menunda haid juga tapi melalui suntik katanya. Tapi mahal sekitar hampir 1 jutaan gitu kalau nggak salah. Ini ada pertanyaan Tat. Di luar mana wanita jalan umrohnya tanpa suami atau saudaranya apakah boleh? Mana nih? Izin tanya di luar manasik Abdul wanita Rosid. jalan umrohnya apa? Oke, wanita umroh gitu atau safar ya tanpa suami atau saudaranya di sini emang ada beberapa pendapat di kalangan ulama yang ada yang mengatakan tidak diperbolehkan ya.
Karena Rasul mengatakan bahwa ya tidaklah seorang wanita safar ya yang mana perjalanan 1 hari 1 malam tanpa dzi mahram, tanpa ada mahram, maka dia telah berdosa ya. Ya, apalagi ya apa namanya ini umroh yang mana berhari-hari ya. Terus juga ada pendapat yang lain mengatakan bahwa ya kalau misalkan tempatnya aman ya bersama jamaah yang aman ya maka wanita tersebut ya dibolehkan untuk umroh. Maka di travel kita mengambil pendapat yang pertama ya bahwa wanita ya pergi umroh tanpa mahram itu tidak diperbolehkan kecuali keadaannya dia adalah umroh yang pertama. Itu dikasih rukhsah, dikasih kelonggaran ya. Adapun yang lainnya harus pakai mahram gitu. Betul ya Pak Arito ya? Seperti itu ya atau antum tahu Benar, Ustaz. detailnya? Ya. Jadi memang ada beberapa pendapat ulama. Jadi untuk yang umroh pertama yang ibaratnya apa ya? Mungkin umroh wajib atau gimana ya Ustaz ya. Jadi buat yang pertama itu kita masih bolehkan, tapi untuk yang umroh kedua untuk perempuan jika sudah pernah maka tidak boleh harus pakai mahram. Kalau di travel seperti itu. Kemudian ini ada pertanyaan tentang mencuci kain ihram, sudah dicuci pakai pewangi, harus dicuci lagi atau gimana? Asal wanginya hilang sebenarnya nggak Harus dicuci masalah. lagi. Tapi kalau masih wangi harus Ya, dicuci lagi, dijemur lagi, dicuci lagi diangin. aja. Insya Allah Terus masih juga 7 hari, Bu. Mm-mm. Jadi bisa diangin-anginkan, dicuci pakai air aja, itu insya Allah bisa hilang. Ya, dan juga tambahan bagi kain ihram baik untuk yang laki-laki atau perempuan kalau bisa dipisah atau dikasih plastik ya diplastikan biar nggak kecampur dengan baju-baju yang wangi yang lainnya. Khawatir nanti terkena wangi ketika dimasukkan ke koper gitu. Motoib masing-masing hanya satu dan nanti saat tawaf laki-laki dan perempuan digabung membentuk barikade mengikuti motoib masing-masing. Ya, nanti motoib ada satu ya. Satu grup, satu motoib dan juga nanti di belakangnya ada TL dan juga tim kita dan sebagainya. Nanti perempuan dan laki-laki nanti akan digabung ya. Walaupun nanti ya akan kita pisah perempuan di depan, laki-laki di belakang gitu. Ini info laundry ya, insya Allah nanti di sana akan diinfokan ya. Info laundry insya Allah nanti ada. Setiap hotel ada laundrynya. Berapa Pak 1 kilo Pak? 1 kilo berapa real? Kurang Dua lebih puluh ya? 10. Nah, kalau kiloan itu 10 ya? 10, Real ya? kalau satuan juga Sorry. 10. Jadi tergantung Ya. mau minta satuan apa ini kiloan. Untuk masalah handuk, jadi kadang itu apa terlambat dari hotel itu kadang menyediakan terlambat. Jadi saran kami dari pihak travel itu tetap membawa handuk kecil satu gitu. Jadi buat jaga-jaga sambil Iya betul. menunggu handuk gitu ya. Itu bawa satu handuk kecil. Dan juga Iya, karena kita berangkat di hari apa? Kamis. Jumat ya, Kamis ya. Kemudian Iya, sampainya di sana itu hari Jumat, itu saran kami bawa satu salin. Jadi satu baju ganti buat Jumatan dan sandal itu bisa diletakkan di koper kabin atau tas tas pengganti koper kabin gitu. Jadi tas kecilnya. Jadi nanti apa ketika Jumatan itu sudah bisa berganti baju, bisa ke masjid dengan nyaman. Harapannya seperti itu. Izin Pak Ustadz, tanya. Ya, silakan Ya, Pak. silakan, silakan. Yang untuk wanita sholat Jumatnya bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Oke, terkait wanita sholat Jumatnya ya untuk wanita sebenarnya diperbolehkan untuk sholat Jumat. Maka silakan yang mau di antara wanita mau sholat Jumat untuk ikut. Ya. Dan disediakan juga tempatnya oleh apa namanya pemerintah Arab Saudi, yaitu di beberapa tempat beberapa pintu ya. Jadi diperbolehkan, walaupun hukumnya tidak wajib. Yang wajib itu sholat duhur, tapi kalau dia mau ikut sholat Jumat, maka sholat duhurnya gugur. Gitu. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Dan itu nanti akan difasilitasi oleh travel ya khutbah yang berbahasa Indonesia terjemahan berbahasa Melayu atau berbahasa Indonesia nanti akan dikirimkan linknya insya Allah taala. Itu ada pertanyaan untuk laki-laki boleh pakai gendongan Oke. buat balita nggak Ustaz, saat ikhram?
Ya boleh. Ya laki-laki boleh pakai gendongan ya untuk balita diperbolehkan. Karena itu bukan pakaian ya. Itu sifatnya adalah aksesoris ya atau pembantu untuk menggendong yang balita. Jadi diperbolehkan. Air minum mineral saat di pesawat boleh atau tidak? Ya, boleh nggak Pak? Air mineral. Ini pertanyaannya, ya kalau air mineral boleh-boleh aja gitu. Cuma dapatnya Ya. air ini dari mana gitu. Kalau dari luar bandara maka harus dibuang saat pemeriksaan security. Nah, biasanya nanti dari travel akan memberikan di dalam ya, ketika di bandara di ruang tunggu itu jatahnya satu satu botol air mineral kurang lebih 600 mili. Dan Bapak Ibu yang menggunakan pesawat Indigo itu bisa minta ke pramugari ya secara gratis. Dan saran saya mungkin membawa ini kayak apa tumbler gitu. Jadi nanti bisa diisi ulang. Jadi di Bandara Mumbai itu ada pengisian ulang. Biasanya di bandara-bandara ada tempat pengisian ulang. Dan bisa meminta Pak Ustadz, di pesawat. Passwordnya water please. Nah, itu bahasa Inggrisnya water please ya. Pak Bisa Ustadz di kalau Silakan Pak. pakai baju, Pak Ustadz tanya, kalau pakai baju ihram, pakai gesper boleh? Gesper haji itu Ya, boleh Bapak. diperbolehkan Pak. boleh ya? Siap. Ya, makasih Pak. Jangankan gesper haji, gesper sehari-hari aja boleh. Lebih Ya, nyaman. siap. Jadi misalkan yang biasa dipakai itu biasanya lebih nyaman. Nggak perlu gesper haji. Kadang misalnya gesper haji itu antara kegedean atau kekecilan. Oh, ya. Terima kasih. Oke, lanjut pertanyaan di chat ya. Afwan Ustadz, jika saat tawaf wudhu kita batal, bagaimana untuk wudhu kembali? Nah, dan melanjutkan tawafnya. Nah, untuk berwudhu itu toilet di Masjidil Haram itu sangat jauh sekali dari tempat kita tawaf ya. Maka direkomendasikan Bapak Ibu sekalian untuk membawa botol spray ya, botol spray untuk nanti bisa berwudhu menggunakan botol spray. Nah, cara berwudhu menggunakan botol spray itu harus mengalir ya, harus mengalir. Nanti agak banyak disemprotnya ya ke muka, tangan, kepala dan juga kaki. Insya Allah nanti ketika di apa namanya di apa Bandara Suta ya atau di manasik offline, Insya Allah nanti bagi yang mau kita akan praktekkan cara memakai atau berwudu menggunakan botol spray yang diperbolehkan, yaitu mengalirnya air atau banyaknya air ketika disemprotkan ke anggota tubuh gitu. Ya, untuk besaran botol spray itu 100 mili ya Bapak Ibu. Jadi kemarin itu ada yang bawa botol spray untuk botol spray burung. Nah itu terlalu besar dan airnya terlalu banyak juga. Jadi 100 mili itu kurang lebih seperti apa? Seperti ini. Nah kalau segini ini nggak boleh. Ini 330 mili. Jadi perbedaannya cukup ya 100 mili aja maksimal. Nah ini Bapak Ibu juga botol 100 mili ini itu juga bisa buat menaruh air zam-zam. Jadi bagi yang ingin membawa zam-zam tidak diperkenalkan dengan seperti ini, dibuntel, disolapik, dilapisi baju nggak boleh. Akan terdeteksi X-ray dan itu bisa membuat lama perjalanan dan memperlambat jamaah yang lain. Karena kita transit ya dan itu kena scan. Koper itu ada yang ditahan gara-gara membawa air yang terlalu banyak. Biasanya air zam-zam. Kalau air seperti ini pun ada batasannya. Batasannya adalah 10 dimasukkan dalam satu plastik ziplock. Jadi satu koper atau satu tas itu 10. Jadi Bapak Ibu masing-masing orang itu maksimal bisa bawa 20. Jadi satu di koper besar atau bagasi, satu di koper kecil atau koper kabin. Seperti itu jika menginginkan ini carinya di mana di toko plastik terdekat atau mungkin di marketplace. Kalau mau mau beli ya. Jadi untuk bagi yang pengen membawa tambahan. Kemarin juga ada yang membawa ini seperti ini botolnya aja tapi bawanya terlalu banyak sekitar 100. Nah, itu pun di digeledah sama pihak bandara. Digeledah Ustaz sama pihak Punten, bandara. ini ngomongin wudhu di tawaf apa di bandara ya? Enggak, saya ngomongin botol yang boleh dibawa, bukan wudhu.
wudhu tadi kan ada spray. Spray itu maksimal segini, 100. Oh, kalau di atas 100 eh, Pasti akan diambil karena kebanyakan airnya. Dan insya Allah wudhu pakai segini itu cukup untuk satu orang. oh, oke, oke. Nah, berkaitan dengan pembawaan botol air, saya kaitkan dengan yang di bandara, itu akan ada pemeriksaan. Kemarin ada masalah yang membawa seperti ini, 100 botol itu bermasalah. Mau Jadi dagang. kalau membawa, bawalah yang sewajarnya aja. Nah, mau 10 dijual apa, Pak? botol. Apa? Dijual, Bu, di marketplace. Kalau di kita apa nggak jualan. Banyak banget. Jadi bagi yang mau tambahan aja. Tapi kalau 5 liter itu cukup, silahkan. Jadi kita nanti akan dapat satu zam-zam. Gimana? Bentar, saya ambilkan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian ya, tadi Pak Arianto itu menjelaskan ya setelah saya jelaskan terkait masalah wudhu ya, Oke. boleh membuat botol spray, ya Pak Arianto menjelaskan tentang masalah bolehkah membawa air ya di kabin pesawat atau di bagasi pesawat, yang mana itu ada aturannya. Ini sedang dijelaskan oleh Pak Arianto. Silakan Pak, lanjut Pak. Ya, terkait dengan wudhu. Jadi kalau di pesawat gimana Ustaz? Pakai tayamum, spray atau ke toilet ya, Ustaz? Oke, baik. Terkait masalah berwudu ya, itu tetap kita harus menggunakan air atau dalam artian kita berwudu. Kenapa? Karena di pesawat masih ada air ya. Kecuali kalau di pesawat tidak ada air, maka kita boleh untuk bertayamum. Yang boleh kita untuk bertayamum, atau bisa juga solusinya adalah kita berwudu sebelum naik pesawat ya. Kita berwudu sebelum naik pesawat ya, yang bisa menjaga wudunya ya bisa langsung sholat ketika waktu sudah datang ya. Atau kalau misalkan ada air, insya Allah di Fly Emirates mah airnya banyak lah ya. Ada di toilet itu airnya, jadi masih bisa ya pakai air untuk berwudu. Ketika tidak ada air sama sekali di toilet habis, maka boleh untuk bertayamum gitu. Nah, ini Pak Jadi Irto nih terkait masalah 10 botol ya. Kabin 10 botol ukuran 100 mili boleh nggak ini? boleh ya. Jadi untuk di kabin 10 botol itu boleh. Tapi diwadahin ya di wrap. Jadi sebenarnya ini tuh dipakai buat apa sih? Biasanya traveler itu membawa sabun, membawa sampo gitu. Nah, kita nggak membawa sabun, nggak membawa sampo, tapi bawanya zam-zam. Jadi Bapak Ibu yang membawa sabun cair, sampo cair itu kalau bisa ukurannya pun disesuaikan. Daripada nanti harus dibuka, eh, apa diperiksa lagi gitu, itu bisa memperlapa. Ya, jadi dua di sesi manasik kali ini tuh ada dua keberangkatan Pak Gama ya. Ada yang menggunakan Emirates, ada yang menggunakan Indigo di hari yang sama, di berbeda terminal. Jadi untuk yang di Indigo, insya Allah sholat itu di bandara. Jadi insya Allah ketemu dengan air, sholat maghrib isanya bisa di bandara. Karena pas di Mumbai datang itu insya Allah sudah waktu sholat. Kemudian ketika pulang kemarin gimana Ustadz? Nyampe nggak waktunya buat sholat subuh? Ketika kemarin sholat subuh, yaitu qadarullah ya kita sudah masuk pesawat duluan. Karena sholat subuh di Mumbai atau di India itu waktunya jam 5.58 atau jam 6 kurang 2 atau 3 menit. Sedangkan kita take off jam 6.20, sehingga kita di waktu sholat subuh sudah masuk pesawat semuanya. Jadi kita sholatnya di pesawat. Iya Bu Ria, untuk sampo apa tadi? Itu sampo bagas apa sabun yang di bawah 100 mili itu boleh dibawa. Boleh di bagasi, boleh di kabin. Jadi dimasukkannya bukan ke Tupperware, Bu, ke plastik seal. Kenapa plastik seal? Karena plastik itu kan dia lentur, fleksibel. Dan apa
Kalau misalkan isi cairan ini tumpah itu masih di dalam plastik. Kalau dia bentuknya ke Tupperware dimasukin lagi, ya mungkin ada yang Tupperware-nya lepas atau ada yang masih bagus juga mungkin ada. Cuma sih disarankannya pakai plastik seal. Aturan di pesawatnya seperti itu. Bahkan kalau di Bandara Doha itu ada tempat sebelum pemeriksaan itu dia ada plastik sealnya itu kecil-kecil gitu buat masuk-masukin. Rinto, plastik seal itu maksudnya plastik ziplock itu ya, Kak? Nah, ziplock, bener. Iya Bu, plastik ziplock, plastik apa sih prepetan gitulah. Lah kalau di atas 100 mili nggak boleh, bolehnya yang 100 mili aja. Cuma memang ada yang jamaah itu apa ngeyel gitu yang tetap bawa, ya kadang lolos, kadang dipermasalahkan. Jadi demi kelancaran bersama agar nggak lama di pemeriksaan gitu ya. Bayangkan ibu-ibu kalau semua koper harus diperiksa gara-gara bawa sabun di atas 100 mili semuanya. Itu lama. Iya di bagasi pun nggak boleh di atas 100 mili. Ya benar. Jadi yang membawa ini di botol itu maksimal 20 botol ukuran 100 mili. Kalau botolnya kecil misalnya 50, ya maksimal 20 botol. Kayak buah-buahan Pesawat ke Indigo kabin, kalau Indigo. boleh. Jadi Ya. selain benda cair itu makanan padat boleh dibawa. Jadi abon, sambelnya padat ya. Itu boleh dibawa. Sambal Di pecel. bandara Ada. itinerary-nya itu jam setengah 11 kumpulnya di bandara. Kalau Emirates itu kalau nggak salah di itinerary itu jam 1. Di terminalnya beda ya. Untuk Emirates di terminal berapa, Pak? Terminal 3 Bapak. Terminal 3 ya. Transitnya Jam? di Dubai. Iya, Kalau nggak salah jam 1 dibaca jam aja. 1. Oh ya, Nah, oke, datang makasih. saran saya datangnya di waktu duhur, jadi Bapak bisa sholat duhur dulu, jamak kosor, di jamak atau di jamak kosor, nanti jadi bisa langsung. Ya, siap, makasih. Izin bertanya, transitnya berapa lama ya, Pak? Indigo apa Emirates, Bu? Emirates. Kalau Emirates kurang lebih 90 menit. Kalau Indigo berangkat itu kurang lebih 4 jam. Kalau pulangnya baru 90 menit. Nah, kalau Emirates itu pulangnya yang lama kayaknya. Untuk pesawat obat-obatan yang dibutuhkan itu biasanya obat radang, batuk, flu, demam, sama antibiotik kalau boleh. Tapi kan antibiotik biasanya perlu resep ya. Kemudian Sama untuk tolak pesawat, angin. Khawatir. nah antangin, tolak angin eh, itu juga. Kemudian untuk pesawat Indigo berangkat 3, bawang ke kabin harusnya bawa 3 ransel. Boleh. Jadi gini, koper yang size 20 itu kayaknya ya, untuk semua pesawat itu akan disuruh masukkan ke bagasi. Semua koper beroda bertulang akan disuruh dimasukkan ke bagasi. Karena apa? Karena tadi koper kabin itu akan melalui pemeriksaan lagi, ransel itu akan melalui pemeriksaan lagi, dan untuk mempercepat proses boarding. Proses boarding itu jadi proses di dalam pesawat itu kan kalau kita bawa koper itu kerjaannya jadi 2. Satu nyari kursi, yang kedua nyari tempat naruh koper. Nah, ini memperlama proses eh, untuk pesawat itu berangkat. Jadi dari maskapai menyarankan
untuk memasukkan koper ke dalam bagasi. Koper kabin ke dalam bagasi. Jadi kalau mau bawa makanan kecil disarankan pakai ransel. Bawa buah pakai ransel. Kalau ada yang mungkin boleh tuh yang di Indigo kalau mau bawa pop mie. Kalau son, AC, vitamin. Boleh. Vitamin-vitamin boleh dibawa, ditaruh di tas kabin. Insya Allah dari travel akan dapat satu plastik gitu kecil vitamin Dari sih, 500 gram. Pak Hamdan, tanya. Ya. Saya pakai Emirates. Kalau bawa Ah, koper 18 inch, uh, bagasi boleh? mungkin Ah, boleh. Tapi nanti kalau oleh-olehnya nggak muat, tidak tanggung jawab. Tidak ya. boleh beranak. Jadi satu orang, satu koper bagasi, satu koper kabin. Oke. Nah, koper Kalau kabin, koper kabinnya saya 14 inch. iya nggak apa-apa, 18, boleh. 18. Ya, jadi 18-18 itu nggak apa-apa, Pak. Asalkan tidak beranak kembali. Kalau bapak-bapak saya Tidak. insya Allah percaya. Kalau ibu-ibu agak tanda tanya. Ya, jadi nanti pun kemungkinan koper-koper ini dimasukkan ke bagasi itu kemungkinan besar bisa. Boleh bawa koper, tapi kopernya tidak dijanjikan bisa dibawa ke kabin. Jadi paham ya? kalau untuk bawa 3 orang kami, terus Satu orang satu koper, Bu. Satu dijadikan koper besar, satu, satu koper besar. dijadikan satu jadi Enggak boleh, koper. jangan dijadiin satu, apalagi ibu-ibu, nenek-nenek, saya sarankan untuk bawa satu-satu-satu. Oh, Karena nenek itu ya sayangnya ke anaknya, ke cucunya tuh Masya Allah luar biasa. Yang beli oleh-olehnya itu, wah, beli oleh-oleh onta, beli oleh-oleh buat anaknya, buat cucunya, buat temennya, itu Masya Allah. Jadi berbaginya luar biasa. Jadi saya sarankan satu koper besar, satu koper kecil. oh, boleh jadiin satu saja. Masing-masing, jangan digabung-gabung, Bu. Oh, Nanti gitu. oleh-olehnya nggak mau digabung-gabung. Biasanya beli sendiri-sendiri. Pak Hamdan, jadi saya bawa untuk cabin 18 inch Emirates. Ya, Boleh? Boleh? boleh. Siap. Tapi kalau nanti disuruh masukin ke bagasi ya, ya gitu aja. Oh iya, siap. Pak Rinto, Ya, kalau koper bawa dua apa bagasi, yang itu koper kabinnya juga masuk ke bagasi. Nanti yang dikelola sama travel hanya satu atau dua-duanya tetap di bawah pengawasnya travel? semuanya akan dikelola travel, semua akan dikasih tag. Karena apa? Karena tag ini tidak hanya di pesawat, Bapak Ibu ya. Nanti ada tag buat koper. Koper itu ada di hotel. Nah, biar keciri di hotel itu biar ketanda. Oh, ini kopernya Hamdan. Habis itu nanti di Mekah itu, oh ini koper Hamdan yang menuju hotel Raudat. Oh ini koper Hamdan yang menuju Kunus. Oh ini koper Hamdan yang menuju Jeddah. Itu semua akan ditandai masing-masing. Pak Hamdan, untuk koper Ya, jamaah dapat sarung koper nggak? Cover. sarung koper dipinjami. Oh, Jadi dipinjami. kalau tidak dapat ya, kalau dapat kan dimiliki. Kalau ini dipinjami. Kalau Untuk dipinjami, kalau yang hilang bagasi, itu yang khusus untuk bagasi aja. Koper semua, bagasi. semua. Oh ya, oke, siap. Kabin dan bagasi, dua-duanya. Karena apa? Karena koper nanti akan di hotel itu nggak pandang bagasi, nggak pandang kabin. Jadi biar seragam, biar itu ada tandanya bahwa ini koper Hamdan. Karena kadang sudah ditandain gitu aja masih bisa diambil oleh travel lain. Ya, siap. Terima kasih, Pak. Nah, Oke, apalagi terkait masalah dokumennya. teknis mungkin bisa dilanjutkan di grup masing-masing kali ya, Pak ya? Iya, betul. Ya, nanti terkait masalah koper mungkin Pak Rinto bisa apa namanya? Bisa men-share Koper ulang di maksimal ukuran 30 Pak, kalau bisa. Jangan 32. 28 aja udah besar sekali itu, Pak. Iya, Jangan diulang. Ya. Pak Ahmad ya. Baik,
Ya, silakan Pak. Kita penutupan. Hmm. Nanti terkait masalah teknis kita bicarakan lagi di grup masing-masing aja. Ya, seperti itu. Ya, jazakallah khairan Ustadz atas penjelasan manasiknya. Bapak Ibu tidak perlu khawatir, insya Allah masih ada seminggu atau 6 hari lagi. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan teknis kita bisa obrolkan di grup. Kemudian untuk masalah doa-doa silahkan mungkin bisa mulai dihafalkan atau minimal dipahami artinya. Dan bagi yang apa mau mengumpulkan doa itu bisa ditulis bahasa Indonesia, bahasa daerah atau bahasa Arabnya boleh. Karena nanti berdoa boleh bawa. Rokok haram Pak dibawa, maksudnya nggak boleh nanti disita. Jadi di ketentuan koper bagasi itu rokok tidak boleh dibawa. Seperti itu ya. Ya kita akhiri saja dengan bacaan Kafaratul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Pak Hamdan. Terima kasih Pak Ustadz. Ustadz. Ya, sama-sama Ibu. Dan Bapak sendiri-sendiri aja Ibu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus. Pak Pontianak. Sampai ketemu. Insya Allah. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, ini ngirim dulu. Langsung mau nih ya. Tembus. Mau tanya-tanya boleh? Iya. Boleh. Ini sebelum di recordnya ada ini. Mau ngobrol-ngobrol masih ada 20 menit. Dari hotel ke Ka'bahnya jauh nggak, Ustaz? Jadi kita itu ada 3 hotel Ibu. Ya. Pertama Hotel Raudot itu 1,4 kilo. Jalan kaki itu 18 sampai 20 menit. Yang kedua Jada Adiat ini ada sekitar 800, itu kurang lebih jalannya 8 sampai 10 menit. Yang paling dekat Hotel Kunus 200-300 meter, jalannya insya Allah 4 sampai 5 menit. Itu sampai pelataran. Pak Ustadz, Nah, Pak Ustadz maaf, kalau Pak Ustadz, kalau mau ya maaf mau nanya, izin bertanya, kemarin sempat ada info untuk yang Hotel Raudot Al Bait itu kan ada perbaikan jalan Pak Ustadz, untuk minggu depan itu kemungkinan sudah selesai perbaikannya atau sampai sekarang masih dalam proses perbaikan Pak Ustadz? Terima kasih. masih kemungkinan itu prediksi saya sampai tahun depan. Karena dia itu pembangunan usah nangis. pembangunan apa namanya terminal. Jadi masih lama kayaknya. Jadi kemarin tuh baru tiang-tiangnya saja. Jadi kalau seminggu kayaknya belum selesai. Berarti untuk transportasi busnya itu kemungkinan lama ya Pak Ustadz. Kalau misalnya ditempuh dengan jalan kaki gitu bisa nggak Pak Ustadz? Bisa. Jadi berjalan kaki bisa di 18 menit sampai 20 menit. Naik bis paling cepat 35 menit. 35 menit. Ya. Naik mobil taksi dengan jalur bis itu bisa cuma 15 menit. Jadi naik mobil ya, tapi ngikutin jalur bis itu 15 menit. Tapi kalau naik mobil dengan mengikuti jalur yang lama, yang dari hotel ke Raudot yang 1,4 kilo, itu cuma 3 menit. Jadi si bis ini tuh muter balik, muter gitu-gitu. Jadi lama. Kalau untuk biaya dari hotel ke masjid, kalau untuk rial atau sar itu berapa sar kira-kira Pak Ustadz? Jadi untuk berangkat biasanya lebih murah. Kalau sendiri bisa 5 real, kalau bareng-bareng berempat bisa 10 real. Jadi di sana taksi itu udah jadi kayak angkot. Nah, kalau pas pulangnya itu kalau sendiri 15 real. Rame-rame 15 real juga. Tapi biasanya mereka akan buka harga di Salasin atau 30.
ditawar aja di 15, di 20 lah mentok. Biasanya itu bisa berempat, ada yang bisa bertujuh. Saya kemarin itu jamaah tanggal 30 naik Emirates juga, yang di Hotel Raudat ada 13 orang itu pakai dua mobil, itu habisnya 25 real. Jadi satu 15, satu 10. Seperti itu. Cuma Berarti memang kalau kalau pas pulang yang mahal. maaf Pak Ustadz, berarti kalau misalnya saya satu keluarga berempat ingin Hmm. pulang naik taksi gitu bisa ya Pak Ustadz ya? Bisa, itu lebih bagus, lebih enak karena taksi di sana tuh apa ya, bahasa sini tuh ngetem. Jadi kalau dia penuh dia langsung jalan. Maaf Pak Ustadz, kalau untuk bahasanya, untuk taksi itu pakai bahasa Inggris atau bahasa Arab ya Pak Bahasa Ustadz? Arab. Jadi yang diapalin itu angka aja Kak. Asro atau 10. Kemudian khamtas. Jadi khamtas itu jadi khomsah dan tas tuh belasan lah. Jadi 15. Kalau isrin atau isrin itu 20. Salasin 30. Jadi yang diapalin itu aja. Khomsa, asoro, kelipatan 5 lah. Baik, Nanti hmm, Pak Ustadz maaf mau nanya lagi, kalau misalnya kita dari hotel itu misalnya sebelum zuhur, tapi pulangnya setelah isya itu untuk makan siang dan makan malam itu nanti kita tetap dapat jatah atau kita hanya dapat makan malamnya aja Pak Ustadz? dapat jatahnya tetap dapat. Tapi kan karena makan siangnya nggak diambil ya, ya sudah. Berarti cuma mengambil jatah makan malam aja. Jadi makan siang itu bisa diwakilkan. Saran saya sih ke masjidnya kalau dari Hotel Raudat yang ini ke masjid itu sebelum asar, pulangnya isya. Jadi masih dapat makan malam. Lah kalau pas waktu duhur bisa di apa? Bisa pulang dulu. Ibaratnya duhur terus pulang dulu makan siang. Atau kalau misalkan nggak mau pulang, kan kita ada yang di Kunus nih. Boleh mampir ke Kunus. Boleh, maksudnya makan siangnya boleh ke Kunus. Oh gitu. Oh berarti kalau kami sekeluarga kan kebetulan di Raudat Al Bait. Berarti kalau Ah, misalnya untuk makan siang itu kita boleh ikut ke Kunus Pak Ustadz? boleh, tapi harus minta izin Oh iya baik. Untuk minta izinnya ke Mu'tawif. ke tukang catering. Oh. Karena kan itu haknya haknya yang di Kunus kan. Tapi biasanya sih jadi gini, modelnya di Arab itu ketika jam makan siang, kan biasanya kalau jam makan siang sampai jam 2. Kita datang misalkan setengah 2 gitu, kalau masih ada, mereka akan buang itu semuanya. Lah daripada dibuang, minta aja. Biasanya masih banyak. Karena porsi orang Indonesia tuh sedikit, separuhnya porsi orang Arab. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Kalau untuk Ustadz atau Mutawif untuk keberangkatan Indigo itu dengan siapa ya besok Pak Ustadz? Nanti kalau Indigo itu ustadznya Ustadz Ahmad Zakaria tadi yang menjelaskan. Kemudian nanti untuk tour leadernya Emirates itu dengan saya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, Mas Ramdan mau nanya dong boleh? Boleh Pak Ali. Pak Ali atau Pak Rahmat nih? tanya Sampai gitu aneh. ya. Chan. Ali saja. Oke. Pak Ali saja. Mas mau nanya terkait dengan bagasi. Kebetulan beli kopernya itu 24 dan 20. Itu dua-duanya bisa masuk bagasi nggak? Mungkin Boleh bisa. dong. Jadi Bukan mungkin emang boleh ngaco. mungkin harus balik lagi mana Bukan naik aku loh yang Ya, ngomong. Boleh jadi ya Mas gini, ya? kalau ya kadang itu gini, kalau pesawat Indigo mas memang disarankan adiknya semuanya masuk bagasi. Pesawat naik bis Emirates gimana tuh itu pun apa namanya disarankan juga masuk bagasi. Kenapa? Karena kita waktu transit itu sebentar. Nanti kalau bawa-bawa bagasi itu bisa bikin lama. Jadi kemarin pengalaman yang di Qatar itu ada yang nekat bawa air zam-zam itu dibukain. Itu baru satu orang. Itu aja sudah mepet. Apa namanya waktu masuk ke itunya tuh disuruh lari-lari. Apalagi kalau 50 orang, 10 orang bawa aja itu udah lama.
Iya, dalam artian untuk bagasi saya bisa dua koper yang ukuran 24 dan 20. Kemudian untuk kabin mungkin tas gendong gitu aja kan, maksudnya boleh seperti itu kan, Mas? Ya boleh. Tapi tas Berarti gendongnya ini yang kecil ya. Jadi maksimal bobot 3 kilo. Karena sudah bawa tas kabin. bobot 3 kilo. Kalau tas gendong Eiger biasa yang kayak tas Iya, sekolah gitu maksudnya kan. kan tas gendong Eiger biasa kalau diisi laptop 3 kilo Pak itu udah pas gitu. Tapi kalau diisi yang lain-lain, misalnya kurma Wah, sekilo, laptopku 1,5 ya. Hmm. lah ya kalau dia cuma diisi intinya tuh bobotnya di 3 kilo. Karena Oh, apa? bukan 7 kilo Jadi ya di bagasi ya. Di iya kabin. Pak, kan Bapak Eh, bawa bawa koper kabin. kalau koper kabin yang kan berapa kilo maksimal, Mas? Itu berapa Koper itu? kabin tuh maksimal 7 kilo. Oh, kabin 7 kilo kan. Kalau yang bagasi total atau emang 25. berarti misal saya dua koper tapi pas 25 di bagasi itu berarti nggak apa-apa. Boleh, Berarti boleh. eh, dua koper Tapi maksimal 25 dua puluh ya. lima. Iya, maksimal 25. Kemudian tas gendong di kabin maksimal 7 kilo, begitu ya. Ya, kalau itu 25 Oke. dan 7. Karena apa Bapak Ibu? Jadi ini, kenapa ini kok ada jam-jam seperti ini? Karena di Indigo yang baru pulang tanggal 28, salah, baru pulang tanggal 3, 5 April, itu dari 75 jamaah yang keluar cuma 22 zam-zam. Kenapa? Karena pesawat itu over bagasi. Jadi ketika terbang dari ke Jeddah ke Mumbai, dia over bagasi. Ketika di Mumbai ke Jakarta itu zam-zamnya tidak boleh dibawa. Jadi ada keterlambatan penerimaan zam-zam di 2 hari. Ini kami sudah mengirimkan zam-zam. Kemarin hari Kamis sudah datang. Sampai hari ini alhamdulillah sudah terkirim. Ada 5 atau 10 jamaah yang masih belum terima. Dari 75. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Ibu. Saya mau tanya bawa susu beruang bisa lah Pak. Apa? Ibu ini mendengung agak jauh boleh nggak Bu? Bawa apa Bu? Bawa susu beruang bisa lah Pak Ustadz. Nggak bisa Bu. Itu terlalu banyak cairannya. Nggak boleh. Terima kasih Pak Assalamualaikum Pak Ustadz. Ustadz. Mau tanya Pak Ustadz, kalau mau daftar masuk mandiri baiknya di tanggal berapa ya Pak Ustadz? Baiknya tanggal 14 bisa, 15 bisa, 16 bisa. Tergantung pilihan waktunya. Kalau di 14 silakan ambil di sore atau malam hari. Kalau ambil di 15 sarannya di malam hari juga. Atau di sore hari. Kalau sore hari perempuan ada nggak ya? Nggak ada. Nggak ada. Perempuan tuh adanya Perempuan habis subuh sama habis Isya kayaknya ya Pak Ustadz. Nah, kalau mau di sebelum subuh tuh aman. Kalau perempuan. Biasanya kalau dari kantor itu ba'da Isya. Kalau perempuan. Kalau laki-laki biasanya ngambilnya di asar atau sebelum asar. Maaf Pak Ustadz, izin tanya lagi. Kalau untuk ke Raudo yang dari grup untuk jamaah yang perempuan itu nanti apakah ada mutawifahnya Pak Ustadz? Ada. Ada insya Allah nanti dengan Ummu Hasbi. Pak Ustadz, Ya, Ibu bisa Cucu. upgrade kamar enggak yang Raudat Al Bait itu hotelnya maksudnya? Katanya Udah kan nggak tadi bisa, ada. Bu. Udah ditutup. Oh, Soalnya udah seminggu ini. saya baru tahunya sekarang. Kan kemarin udah diberitahu itu Bu di sama CS-nya itu udah dari tanggal 31 kalau nggak salah. Paling terlambat tuh 31 2 minggu sebelum ini. Tanggal Tapi saya 30. nggak ada informasi dari Pak Hermawan. Hermawan ya? Di Hermawan grup kan? itu pun kita setelah di ini kan kita beritahu lagi tuh ada omong apa di share di grup juga. Saya juga pernah nge-share apa rute. Mungkin masuknya terlambat atau gimana.
Ini jadi mohon maaf sekali karena memang kondisi di Madinah Mekah itu sedang padat, makanya hotel tuh harus jauh-jauh hari. Kalau tukeran hotel sama jemaah lain itu harus persetujuan travel, Pak Ustadz. Nah, enggak sih, persetujuan aja sama yang tukeran. Oh gitu, oke baiklah. Iyalah, kan belum tentu yang ditukar mau, Bu. Itu masalahnya yang satu kamar sama saya dan satu kamar sama suami saya itu keluarga gitu, Ustadz. Hmm, iya, iya, Ya iya. saya juga belum bicara langsung sih. Ini semisal nanti di sana, maksudnya sama-sama anggota keluarga gitu kan. Iya, ya barangkali mau gitu kan. Silakan. Jadi tuker tuker gitu tuh silakan antar jamaah. Kalau dari kantor itu sudah ada listnya, sudah ada apa namanya teman sekamarnya itu siapa siapanya itu udah ada. Ini izin ya, Pak. Kalau seandainya eh, sehari atau 2 hari untuk sewa hotel sendiri dari Raudot atau apa, siapa tahu ada yang murah atau ini apa bisa diinfo? Di info kalau untuk informasi sih hotel Rodot kan hotelnya jauh ya. Kalau di Kunus kayaknya penuh. Kunus Jada itu penuh kayaknya. Saya hotelnya deket juga. Tapi kalau Bapak Ibu misalkan mencari kemudian mendapatkan hotel yang dekat gitu mau pindah sehari 2 hari boleh nanti tinggal izin aja ke tour leadernya atau ke mutawifnya bahwa ini apa misalkan pindah ke hotel lebih dekat gitu nggak apa-apa apalagi yang 15 hari ya itu kan lama. Maaf Pak Ustadz, berarti kalau misalnya saya sama keluarga misalnya pengen apa namanya pindah hotel tapi hanya untuk beberapa hari, misalnya saya cari di Traveloka gitu, bisa ya Pak Nah, Ustadz? boleh 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 Kak Widya. Jadi boleh misalkan sekeluarga mau ini atau suami istri mau honeymoon gitu. Boleh misalkan nginep sendiri gitu. Tapi ya itu tadi izin. Dan saya sarankan sih di hari ke-7 ke atas. Kenapa? Karena itu hari bebas. Biasanya di hari ke-3 itu kan kita umroh, hari ke-5-nya kita city tour. Lah setelah itu bebas. Nah, itu silakan bagi yang mau nginep, mungkin mau cari yang lebih deket gitu. Jadi kadang kalau cuma cari 1 2 kamar itu di Traveloka atau di Agoda itu ada. Bisa. Maaf Pak Ustadz, apakah ada rekomendasi hotel yang di dekat Masjid Nabawi yang selain Jada sama Kunus? Kalau dari Hamdan itu cuma itu aja. Cuma kalau misalkan mau cari yang lain itu ada Hotel Mikot. Itu daerah ada dekat Le Meridian tapi dia agak nanjak sedikit. Kemudian ada hotel apa ya? Yang taraf 3 itu ada beberapa nanti atau pilihannya tinggal ini nanti Kak. Kakak punya, oh ini ada yang available nih gitu ya. Dari yang available ini yang direkomendasikan mana nanti bisa ditanyakan ke tour leader atau mutawifnya. Baik, terima Soalnya ini kasih. memang lagi penuh-penuhnya. Jadi bulan Sa'ban ini kemudian dekat dengan akhir tahun dan dekat dengan Ramadan ini semakin penuh. Apalagi di hari Jumat dan hari Sabtu. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Irawati. Ya, terkait bagasi, eh, kemarin kan dapat info kalau di Indigo tidak bisa bawa koper cabin ya, tapi Ya, tas betul. tidak bertulang ya. Ya, Nah, tidak itu bisa berarti bawa koper kabin itu dalam artian tidak bisa dibawa ke kabin, tapi boleh oke. dibawa tapi ditaruh di bagasi. Oh, oke. Berarti bisa 25 tambah 7 berarti di bagasi. Ya, secara teori seperti itu, tapi tidak boleh membawa tas lagi ya. Oh, iya, iya, iya. Berarti Jadi satu orang itu tiga haknya cuma puluh dua. segitu. Ya, Iya.
Oke, oke, Dan oke. jadi kalau nanti masih apa ngeyel gitu, ya itu Mm, korbannya ini Bu, ini nggak akan terbawa dan ini akan terlambat. iya, iya, Nah, kebijakan dari iya, iya. travel yang akan dikasih pertama adalah yang di luar kota, di luar Jabodetabek. Oke. Ya, terus pertanyaan kedua, di pesawat kita nggak dapat makan kan ya, yang Iya infonya betul. itu, tapi nanti akan dikasih oleh pihak travel gitu ya. Iya. Jadi di Oke, Indigo akan dapat snack dan makan berat. baik. Oke, sekian dulu Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya dong. Silakan Pak Ahmad. Kalau saya bawa koper ukuran 30 sama tas cabin boleh ya Ustadz? Kopernya maksimal 28 aja Pak. 28 Kenapa? aja, Bro. Iya, kita maksimal 28 aja. Jadi biasanya pun kalau yang di atas seperti itu tuh pertama kita untuk sarung itu sarung koper tuh cuma di ukuran 28 maksimal. Kemudian kalau dia di ukuran 32 biasanya kemungkinan over bagasi itu tinggi dan itu sudah melebihi apa namanya ukuran batas koper di pesawat kalau misalnya. Jadi dia ada penjumlahan panjang tambah lebar tambah tinggi itu jumlahnya itu kurang lebih 150 kalau nggak salah. Nah kalau 32 kayaknya lebih. Jadi kalau koper 28 sama tas ransel itu di cabin boleh ya Boleh, Ustadz? boleh. Itu mau tanya dong Ustadz, SIM cardnya belinya di bandara sana ya? Kalau Untuk SIM SIM card. card, jadi gini, ada keunggulan dan kekurangannya. Pertama, SIM card Indonesia bisa dibelikan paket roaming, itu emang harganya di atas 200 ribuan. Cuma dia bisa untuk telepon WA, bisa video call. Nah, kalau SIM card di sana itu memang lebih murah dengan harga yang sama bisa dapat kuota lebih besar. Hanya saja kelemahannya adalah dia tidak bisa buat WhatsApp call dan video call. Kalau pakai VPN bisa itu Ustadz? VPN. Pakai VPN mungkin bisa, nanti bisa dicoba. Dan harganya biasanya lebih miring dengan dapat kuota lebih gede. Harusnya sih Oke. bisa ya kalau pakai VPN, biasanya biasa bisa. Kalau kita pakai eSIM juga bisa ya Ustadz ya? Bisa, bisa. eSIM bisa. Kemarin kebetulan ada yang pakai eSIM itu bisa. Cuma untuk pendaftaran di sana itu harus menggunakan visa dan sidik jari. Nanti di dekat hotel banyak kok insya Allah. Jadi baru bisa dapat kalau pakai eh, nomor sana baru bisa dapatnya di hotel. Kalau eSIM kan yang di Tokopedia tuh ada Ustadz yang khusus untuk Ada. Arab Saudi. Boleh, Kita beli boleh. di situ bisa ya? Boleh, boleh. Cuma kayaknya lebih mahal, Pak. Tapi nggak tahu sih. Biasanya lebih murah yang beli di sana langsung. Oke, Assalamualaikum terima Ustadz. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz wabarakatuh. mau tanya dong, aku udah ada terlanjur daftar ke Raudoh di tanggal 15 yang setelah Iya, subuh jam 6.20 masih keburu nggak ya Ustadz? jam 6.20. Di tanggal 15. Mepet ya? Nggak, nggak apa-apa sih, Bu. Cuma nanti 6.20 itu kan selesai 6.40. Kemudian jalan. Jadi saran saya, Ibu nanti bareng siapa? Atau kakak ini, Kak Vina Iya, ini iya aku bareng sama kakakku. sama kakaknya. Kakaknya ikut juga. Iya, ikut. Oke. Maksudnya ikut ke Roda juga atau di Iya, kamar? iya betul ikut ke Raudoh juga jadi berdua. Nah, nanti gini aja. Itu kan hari Jumat ya? Tanggal 15. Oh, 15 hari Sabtu ya? Hari Iya. Sabtu itu Iya. biasanya ada city tour. Mm-mm. Nah, karena ada city tour, minta tolong titip ke temennya. Jadi sebelum subuh atau di waktu tahajud kakak udah mandi.
kemudian masuk ke Raudhah, sholat subuh, kemudian masuk ke Raudhah. Selesai masuk Raudhah langsung pulang. Nah, langsung pulang, langsung city tour. Oke. Nah, makannya di mana? Di dalam bus. Minta tolong temennya untuk ngambilin. Temen Oke, sekamar. oke. Oke. Oke, Oke? siap Ustadz. Ya, siap. Berarti aman ya Ustadz, masih bisa ya, nggak perlu ganti jadwal. Aman tapi mepet sih. Tapi nggak apa-apa. Tapi harus, maksudnya harus apa? Dan kalau bisa, kan itu 6.20 ya. Kalau bisa antrian jangan pas di 6.20, antri dari begitu subuh. Jadi gini Kak, nanti antrian normal itu 2 jam sebelumnya, habis subuh itu udah bisa masuk sebenarnya. Ya, gimana ya gambarnya? Di aplikasinya itu kan pertama berwarna hitam ya, barcode-nya. Nah nanti 2 jam sebelum masuk itu biasanya dia sudah berwarna oranye, ada berwarna ungu, ada hijau, gitu, ada biru lah. Masuk aja. Jadi sebelum subuh kalau bisa udah masuk. Siapa tahu kakak dapat rezeki subuhan di Raudhah. Nggak mungkin. Habis subuh harus langsung berangkat. Ya, baik Ustadz. Makasih Ustadz. Jadi jangan nunggu jam 6. Pak Arif silakan. Pak Mat Subur, gimana kabarnya Pak Mat Subur? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Ya, gimana Pak? Ini Pak Ustaz, saya kan dari Bekasi nih. Ya. Keberangkatannya jam berapa ya? Dari Bapak rumah mau- ya? Oh, dari rumah. Bapak yang jam 1 ya Pak ya? Emirates ya? Iya, ya. Saran saya sih di jam 3 jam, 2 jam. Di jam 10:30 lah Pak. Oh, jam 10 nih Ustaz ya? Ya, biar nggak macet. Takutnya macet. Jam 10 Ustaz ya? Ya. Assalamualaikum Ustadz. Anak ini Pak Salam. Ustaz mau nanya apa namanya koper. Koper saya ini Pak Ustaz. Nah, kelihatan. Ini Pak Ustaz. Kebesaran enggak? Kebesaran Nggak enggak Ustaz? kelihatan. Wah, Ada 2. nggak tahu Pak. Itu ada ukurannya nggak Pak? Oh, itu dari travel sebelumnya ya Pak ya? Iya. Iya. Oh, aman. Dari travel sebelumnya Ini aman. bukan Oke, ini ada. oke. Ini kecil Pak Ustaz. Ini di kabin. Nah, boleh. Oh, boleh Ustaz. Di kabin. Oke, aman. Dibawa ke kabin atau di bagasi? Kira-kira. Nanti kemungkinan akan dimasukkan ke bagasi. Jadi disiapkan untuk masuk bagasi saja. Ihram dibawa ke. Kalau kain ihram dibawa ke kabin. Masukin aja Pak. Pokoknya kain ihram masukin ke tas yang gede. Tas yang kecil, yang gede. Yang gede, kain Oh, yang ihram gede. yang gede. Nah, baju buat Jumatan, buat hari Jumat, masukin ke koper yang kecil sama sandal. Kalau kain ihramnya yang koper besar ya? Iya, kan nanti dipakainya hari Minggu, hari Ahad. Iya. Hari Jumat kita pakai baju buat Jumatan. Sama ini nanya satu lagi boleh Ustaz? Boleh. Mau nanya uang real nih. Uang real uang apa real. sudah berlaku uang rupiah? Kalau di sana gitu. Uang rupiah itu berlaku yang 50.000 sama yang 100.000. Oh, gitu. Jadi kita harus tukar uang real dulu Ustaz ya? Ya bisa sama saya nanti atau sama Abu Hasbi. Iya, insya Allah sama Bapak dah, sama Pak Ustadz aja. Oh, insya Allah saya standby di tempat makan lah. Iya, Pak Ustadz. Pak Ustadz mau tanya. Ya, silakan. Pak Ustadz, baiknya kalau untuk aplikasi nusuk untuk perempuan tanggal berapa, jam berapa ya Pak Ustadz? Baiknya itu pokoknya malam di atas jam 10 itu aman. Sampai pagi sampai dikurang jam 2 itu aman. Mau hari tanggal apapun. Yang penting sebelum tanggal 16. Jadi tanggal 14, 15, 16 nggak apa-apa. Kalau mau malam. Tapi kalau mau kayak tadi Kak, siapa tadi subuh, berarti ya harus buru-buru. Harus habis subuh langsung persiapan masuk ke ini. Jadi tadi yang masuk Raudhah di waktu subuh, harapannya sholatnya di pelataran sebelah timurnya masjid. Jadi biar dekat ke arah Raudhah.
nanti bisa dikasih tahu ya mungkin Pak Ustadz untuk sama mutawifnya harus pakai pintu yang mananya gitu ya. Pak Ustadz bisa Siap, nggak? nanti ada ini ya, insya Allah. Oke, itu satu lagi Pak Ustadz. Kalau untuk yang air jam-jam yang dimasukkan ke botol yang 10 mili itu harus pakai pouch lagi gitu. Gimana tadi Pak Ustadz? Jadi ini 100 mili, jumlahnya maksimal 10, dimasukkan ke dalam plastik seal atau plastik ziplock. Oh iya, iya baik-baik Pak Ustadz. Itu maksimal 100 mili itu 10 botol ya Pak Ustadz? Ya, satu tas. Satu tas itu Karena ke kabin atau ke bagasi? ya satu tas, kan kabin kan satu, bagasi Mm-mm. satu, berarti dua. Oh, Berarti berarti kabin boleh, 20. bagasi boleh. Jadi boleh double Boleh, gitu Ustadz. boleh. Oke, terima kasih Ustadz. Jazakillah khair. Ustaz mau tanya lagi Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau nanya untuk cara itu hotel Jeddah Ajiat ke Masjidil Haram tuh berapa jauh, berapa lama Kurang lebih jauhnya 800 sampai 900 meter, ditempuh dengan waktu kurang lebih 8 sampai 9 menit. jalan kaki tuh? Ya, kalau mau tidak ikut city tour boleh, nanti tinggal izin saja. Kalau kain batik dipakainya waktu berangkat dan waktu pulang. Ustaz mau tanya Ustaz. Ustaz. Ya udah Ya. Bapak aja dulu Pak. Silakan Bapak itu. Ustaz mau tanya dong. Silakan. Kita jadi harus daftar nusuk pribadi atau sudah diatur sama travel ya Ustaz? Untuk Raudah. Sudah diatur, cuma bagi yang mau 2 kali silahkan mendaftar